Pertemuan pagi. Dini hari. Ada hujan ringan di Xia Yucheng hari ini, dan terus turun, menghilangkan bau samar darah di langit di atas kota, dan juga menghilangkan bulu-bulu di seluruh kota. Sebelum jam Chen, Aula Rongwei Istana Raja Daxia dipenuhi orang, hampir semua pegawai negeri sipil dan jenderal militer Daxia yang memenuhi syarat untuk memasuki aula ini datang. Sidang pengadilan ini diselenggarakan berdasarkan keputusan Sur Woksue, dan keputusan tersebut tertulis dengan jelas, jika Anda tidak datang kali ini, Anda tidak akan datang lagi. Apa yang dikatakan Sur Woksue di mausolem kerajaan hanya didengar oleh beberapa pejabat penting, dan dia tidak mengatakannya secara menyeluruh. Begitu banyak orang yang tidak mengerti maksudnya, tapi dia akan muncul hari ini dan pasti akan mengumumkan pemikirannya nanti. Daxia mungkin juga memiliki raja baru setelah rapat pengadilan ini. Oleh karena itu, aula itu sangat ramai saat ini, dengan banyak pegawai negeri yang berbisik dan berdiskusi, dengan ekspresi serius di wajah mereka. Kerajaan Daxia mengalami kerugian besar dan banyak orang meninggal, namun tidak ada satupun pegawai negeri yang meninggal di kota Xiaoyu. Oleh karena itu, ada ratusan orang yang berdiri di pengadilan, dan 2/3-nya adalah pegawai negeri. Jenderal Tualu memandangi kelompok pegawai negeri yang berkumpul menurut pangkat resmi mereka, dengan sedikit kekhawatiran di wajahnya. Ketika pegawai negeri ini bertempur, mereka sangat ketakutan sehingga kerajaan Xia besar akan segera dihancurkan. Wajah mereka menjadi pucat, tubuh mereka gemetar, dan mereka panik sepanjang hari. Sekarang setelah dia dia penuh dengan kekuasaan resmi, membuat penilaian dan menunjukkan negaranya, yang membuatnya terus-menerus menghela nafas. Tentu saja, dia tidak meremehkan pejabat sipil di dalam hatinya. Jenderal militer berjuang untuk melindungi negara. Jika ingin memerintah negara, Anda tetap harus bergantung pada pejabat sipil ini. Semua jenderal militer itu bodoh, dan banyak dari mereka yang tidak bisa membaca satu kata pun. Jika mereka diminta untuk memerintah, dunia akan kacau balau. Tuan Jiang ada di sini. Terdengar suara yang bukan yin atau yang, dan sesosok tubuh berwarna hijau berjalan dari lorong di depan aula. Dia mengenakan jubah hijau sederhana, yang tampak agak tidak mencolok dalam suasana yang begitu khidmat dan formal kesempatan. Setelah dia masuk, dia menatap wajah semua orang dan tiba-tiba melambai Kasim Liu, bawakan aku kursi. Wow, begitu Jiang Yi selesai berbicara, terjadi keributan di pengadilan. Sangat sulit bagi Yi untuk melakukannya, berdandan seperti ini, dan sekarang dia benar-benar harus memindahkan kursi untuk duduk. Tanpa perintah raja untuk duduk, semua orang di aula ini hanya bisa berdiri kecuali raja. Selain itu, Jiang Yi tidak memegang jabatan resmi apapun di kerajaan Daxia, jadi ini terlalu tidak sesuai dengan etika. Kasim Liu, salah satu Kasim yang bertanggung jawab, menjadi sedikit malu dan mengalihkan perhatiannya ke seorang pejabat berambut putih. Pria itu memandang ke samping ke arah pegawai negeri di belakangnya. Seorang pejabat dari Kementerian Ritus segera berjalan keluar sambil menangkupkan tangannya terhadap Jiang Yi dan berkata, Tuanku, tidak seorang pun kecuali yang mulia dapat duduk di pengadilan ini, dan perilaku Anda tidak sejalan dengan etiket. Jenderal Lu melirik Jiang Yi dan tidak berkata apa-apa, kecuali sedikit jejak ejekan di sudut mulutnya. Jiang Yi menyentuh hidungnya, menatap orang itu dengan santai, dan berkata dengan ringan, saya adalah inspektur dinasti Qinglong. Menurut pangkatnya, saya lebih tinggi dari raja kerajaan Daxia Anda. Mengapa saya tidak bisa duduk? Menurut atas izin dinasti, kalian semua berlutut ketika melihatku. Kenapa kalian tidak berlutut? Pejabat Kementerian Etiket tercengang. Dia mencoba berunding dengan Jiang Yi, tapi Jiang Yi bertindak seperti huligan dan membuatnya diam-diam membantah. Jiang Yi memang inspektur dinasti Qinglong. Menurut tata krama kekaisaran, raja harus memberi hormat ketika melihatnya. Masalahnya adalah Jiang Yi menghabisi orang-orang dari dinasti Qinglong belum lama ini, dan nenek moyang Qinglong dinasti juga ingin menghabisinya. Dia masih berani menyebut dirinya inspektur dinasti kekaisaran. Namun, dinasti Qinglong tidak mengumumkan pemecatan Jiang Yi dari jabatan inspektur, dan pegawai negeri di Kementerian Ritus tidak dapat membantahnya, dia hanya bisa mengalihkan perhatiannya kepada dua pemimpin pegawai negeri, bujangan Kap Yuan dan Ren Ping. Yang mengejutkan semua orang, tak satu pun dari mereka berbicara, mungkin tidak ingin menyinggung perasaan Jiang Yi karena masalah sepele seperti itu. Bagaimanapun, kedua pangeran itu ditangkap oleh Jiang Yi tadi malam. Orang ini bisa dikatakan sebagai dermawan kerajaan Daxia, dan keduanya terlalu malu untuk melapor dalam masalah kecil ini. Kasim Liu melambaikan tangannya, dan dua Kasim muda dengan cepat bergerak untuk membawa kursi kekaisaran Jiang Yi duduk dengan murah hati, mengabaikan semua orang dan menutup matanya untuk tidur siang. Ada lebih banyak diskusi di antara para pegawai negeri, tetapi kata-katanya sedikit lebih pelan. Mereka memandang Jiang Yi dengan campuran rasa takut dan hormat. Tentu saja, mereka juga sedikit tidak senang. Jiang Yi terlalu gila, yang membuat mereka malu. Pegawai negeri adalah yang paling khusus tentang etika dan menyelamatkan muka. Putri Ruoxue telah tiba. Tidak lama kemudian, pengumuman Kasim Liu terdengar lagi,
dan para pegawai negeri serta jenderal di bawah dengan cepat berhenti dan berdiri tegak tanpa berkata apa-apa lagi. Ketika Sur Woksue masuk, mereka semua membungkuk dan memberi hormat. Sur Woksue hanyalah seorang putri. Dalam pertemuan istana ini, raja tidak diizinkan masuk tanpa mengumumkannya. Sekarang semua orang membungkuk dan memberi hormat padanya, yang sudah merupakan penghormatan yang sangat berat. Semua orang sama. Sur Woksue mengenakan jubah Phoenix dan mahkota Phoenix. Dia agung dan sangat cantik. Dia berkata dengan ringan sambil mengibaskan lengan bajunya, dan kemudian berjalan di tangga teratai menuju platform emas ungu selangkah demi selangkah. Dia berjalan menuju singgasana dan akhirnya langsung duduk. Wow, meskipun ada rumor bahwa Sur Woksue ingin memonopoli kekuasaan kerajaan dan menyatakan dirinya sebagai ratu, semua pegawai negeri tidak dapat menerimanya saat ini. Dalam puluhan ribu tahun sejarah benua Tianxing, tidak pernah ada seorang ratu. Bahkan jika Kaisar dinasti Qinglong meninggal dan Putri Ling Sui memegang kekuasaan besar, dia tidak akan berani mengklaim tahta tanpa izin. Sur Woksue begitu mendominasi sehingga dia langsung mengambil posisi itu. Pada saat itu, pejabat dari Kementerian Etiket yang baru saja berbicara segera mengambil 2 langkah ke depan dan berkata dengan marah, Putri Ruoxue, apakah Anda duduk di kursi yang salah? Hanya raja yang dapat duduk di atas tahta. Anda adalah pengkhianat. Orang lain seorang pegawai negeri juga keluar dan berkata dengan murah hati yang mulia, mohon segera berdiri, jika tidak, Anda akan menghujat mendiang raja dan akan dieksekusi sesuai hukum. Seseorang memimpin, dan tak terhitung jumlahnya pegawai negeri keluar. Ada yang berlutut, ada yang berteriak keras, ditegur, ada yang meratap tanpa henti, dan semua orang sangat marah, seolah-olah Sur Woksue telah melakukan kejahatan keji. Jenderal Lu dan yang lainnya menghela nafas dalam-dalam. Mereka sudah lama mengetahui bahwa orang-orang korup ini akan keberatan, tetapi mereka tidak menyangka reaksinya akan begitu besar. Dia dan beberapa jenderal saling memandang, lalu melirik ke arah Jiang Yi yang tampak tertidur dengan mata menyipit, dan tidak punya pilihan selain berkata, Tuanku, Anda salah. Yang mulia adalah putri yang saya mohon, berkali-kali. Mereka yang bersedia untuk keluar. 8 jenderal dan saya bersama-sama mengirimkan surat tadi malam, meminta Yang Mulia Ruoxue untuk naik tahta sebagai raja, dan dia setuju. Jadi dia akan menjadi raja masa depan kerajaan Daxia kita, kenapa dia tidak bisa duduk dalam posisi ini? Mendengus. Sebelum Jenderal Lu selesai berbicara, dengusan dingin yang berat terdengar. Akademisi Ren, yang telah diam sampai sekarang, tiba-tiba mengambil 2 langkah ke tengah, mengulurkan jari dan menunjuk ke Jenderal Lu dan mengutuk Lu Guangyi, kamu sangat orang tua bodoh, diamlah. Betapa besarnya bagi seorang raja baru untuk naik tahta. Ini berdampak pada semua orang di dunia, negara, dan negara. Anda benar-benar bertindak begitu tergesa-gesa. Dan Anda juga mendukung seorang putri untuk naik tahta. Apakah Anda ingin orang-orang di dunia menertawakan kami? Tanda tanya. Maaf, apakah ajaran leluhur mencakup suksesi putri? Bisakah seorang wanita mewarisi tahta di benua Tianxing selama ratusan ribu tahun? Seperti pepatah lama, kalau namanya salah, perkataannya tidak akan ditaati. Kalau semua orang di dunia tidak setia, bagaimana mereka bisa memimpin? Dunia sedang gelisah, masyarakat sedang kacau, dan kerajaan Xia besar dalam bahaya, dalam bahaya. Anda juga ditakdirkan untuk menjadi pendosa kerajaan Xia besar, dan akan terkenal selama ribuan tahun. Grandmaster Ren benar, bujangan tua lainnya juga berbicara bangkit, wajahnya penuh amarah, dan dia sudah tua. Tubuhnya gemetar karena marah. Dia menyeka air matanya dan menangis dengan getir almarhum rajaku, pernahkah kamu melihat kerajaan Daxia berada dalam kekacauan segera setelah kamu pergi? Sebaiknya aku mengikutimu. Karena kamu ingin mati, maka matilah. Tepat ketika Jenderal Lu dan yang lainnya benar-benar bingung, Jiang Yi, yang menutup matanya, tiba-tiba berkata. Matanya juga terbuka, seperti harimau yang menunjukkan taringnya. Matanya seperti pisau dan dia melirik ke semua pegawai negeri. Aura pembunuh yang tak terlihat di tubuhnya dilepaskan, membuat seluruh tempat terasa sedingin gudang es. Banyak warga sipil para pelayan segera menutup mata mereka, dia membuka mulutnya dan menatap Jiang Yi dengan ngeri. Dia berdiri perlahan, berjalan ke tengah aula, dan berkata dengan suara dingin mereka yang mendukung Ruoxue sebagai pemimpin negara, berdirilah di sisi kanan. Jika Anda tidak mendukungnya, keluar dari sini. Jika ada yang berani terus berkicau seperti ini, saya tidak keberatan kirimkan dia untuk mengikuti mendiang raja. Kamu. Yu Daxue sangat marah hingga dia hampir menjadi gila, tubuhnya lemas dan dia hampir pingsan. Semua pegawai negeri di dinasti segera dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Pegawai negeri bangga dan bersatu. Jiang Yi sangat arogan dan kasar. Bahkan jika dia adalah penyelamat Daxia, semua orang tidak tahan lagi dan menatapnya dengan marah. Itu dia. Kamu tidak perlu melakukan apapun, aku akan mengikuti mendiang raja sekarang. Cendekiawan Agung Yu menarik napas beberapa kali, berlari 2 langkah, dan benar-benar menabrak pilar emas di depannya, aula.
Dia akan dibunuh hidup-hidup di aula. Jiang Yi melihat wajah Su Ruoxue berubah, menghela nafas tak berdaya, dan berteriak tunggu sebentar. Sarjana hebat Yu itu benar-benar berani. Dia tidak berhenti sejenak dan bergegas menuju pilar emas, dan hendak memukulnya ke kematian. Pada saat itu, niat menghabisi Jiang Yi yang sebenarnya tiba-tiba dilepaskan, dan niat menghabisi yang kuat segera menyelimuti seluruh istana. Akademisi Yu sudah sangat tua dan lemah kekuatannya. Di bawah tekanan niat sebenarnya untuk menghabisi, dia benar-benar pingsan. Niat menghabisi Jiang Yi melintas, dan dia berteriak dengan wajah dingin, kemarilah, kirim sarjana hebat ini kembali ke rumahnya. Kamu tidak perlu merawatnya. Jika dia ingin mati, biarkan saja dia. Don jangan mencemari aula di sini. Jenderal Tualu mengertakkan gigi dan melambaikan tangannya, dan dua penjaga kekaisaran segera keluar dan membawa cendekiawan Agung Yu ke bawah. Jiang Yi kemudian mengalihkan pandangannya ke cendekiawan Agung Ren dan mencibir kakek cendekiawan, apakah kamu juga? Apakah kamu ingin mengikuti mendiang raja? Jika demikian, kembalilah dan selesaikan sendiri. Xia Raya tidak membutuhkan sarjana busuk sepertimu. Kamu, akademisi Ren sangat marah sehingga dia hampir muntah darah. Dia menunjuk ke arah Jiang Yi dan berkata dengan marah, kamu pikir kamu ini siapa? Benda, dia hanya orang sembrono dengan beberapa seni bela diri. Jika aku tidak ingin melihat kerajaan Daxia hancur di tangan kalian, saya akan mengikuti mendiang raja. Terkubur, Jiang Yi tertawa dengan marah, dan tubuhnya momentumnya benar-benar mereda, dan dia berkata dengan tenang, lajang tua, apakah kamu takut buta? Jika bukan karena aku, Jiang Yi, kerajaan Daxiamu masih di sini. Bisakah kamu tetap mempertahankan kehidupan lama ini? Kerajaan Daxia apa yang terjadi sekarang? Kecuali kota Xiaoyu, semua kota telah runtuh. Berapa banyak orang yang masih mengungsi? Berapa banyak orang-orang masih mati kelaparan? Berapa banyak bandit yang berkeliaran di kota? Saat ini, rakyat negara sedang menunggu perawatan dan pengiriman Anda. Tentara melindungi mereka. Apa yang Anda lakukan? Apakah Anda berdebat di sini setiap hari? Tentang siapa yang seharusnya menjadi raja. Kamu benar-benar tidak tahu siapa dua pecundang Su Yu dan Su Heng itu. Demi sistem leluhur, demi etiket, dan demi aturan, kamu hanya sepenuhnya mengabaikan kemakmuran rakyat. Anda terus mengatakan bahwa negara adalah negara dan orang-orang di dunia adalah omong kosong. Anda telah membaca buku-buku bijak selama bertahun-tahun, dan saya pikir Anda telah membacanya sampai pada titik omong kosong. Sejujurnya, orang-orang seperti Anda akan berguna jika bukan karena Anda, itu juga dapat berbagi beberapa urusan negara untuk Ruoxue, itu dapat membawa berkah bagi masyarakat Daxia, dan itu dapat membantu dunia akan segera tenang. Kalian semua tidak ada di sini hari ini. Seperti yang saya katakan. Dengan tulus mengabdi pada negara dan rakyat, saya ingin pejabat baik yang ingin Daxia stabil dan sejahtera tetap bersama saya. Yang lain melakukannya tidak mendukung Ruoxue dan bersedia mengikuti mendiang raja. Keluar, aku ingin mati kembali ke rumahku sendiri dan mati. Jangan berpura-pura setia di sini. Aku tidak tahan. Jiang kata-kata Yi penuh dengan vitalitas, sehingga suaranya sangat keras, yang membuat gendang telinga sekelompok orang dan pegawai negeri mengaum dan tubuh mereka gemetar. Meskipun banyak orang masih memiliki kesedihan dan kemarahan di wajah mereka, ada juga sedikit rasa bersalah di mata mereka, dan mereka memandang Grand Bachelor Ren dalam diam, menunggu keputusannya. Omelan yang bagus. Cendekiawan Agung Ren menarik napas dalam 2 kali, dan tiba-tiba mulai minum banyak-banyak, dengan sedikit rasa malu di wajahnya. Dia menghela napas sedikit, berlutut dan berkata, saya memang telah menghabiskan bertahun-tahun membaca buku orang bijak sia-sia. Saya malu pada mendiang raja, saya malu pada tentara dan rakyat yang tewas. Menteri Lama Ren An bersedia mengabdi pada Yang Mulia Ruoxue sebagai majikan, membantu Yang Mulia dengan sepenuh hati, dan mati demi Xia Raya kerajaan. Akademisi Ren berlutut, dan semua pegawai negeri berlutut. Berlutut, mereka semua berteriak serempak, saya ingin mengabdi pada Yang Mulia Ruoxue sebagai tuan, membantu Yang Mulia dengan sepenuh hati, dan mengabdi pada kerajaan Xia hebat sampai kematianku. Hah! Jenderal Lu dan beberapa jenderal semuanya menghela napas, Su Ruoxue di atas. Juga lega, jika semua PNS ini benar-benar mengundurkan diri dan mengasingkan diri, mustahil Daxia bisa stabil dalam waktu singkat, tanpa PNS, siapa yang mampu mengatur dunia dengan stabil? Setelah meyakinkan pejabat sipil, hal berikutnya akan mudah ditangani, dan tidak ada seorang pun di pihak jenderal militer yang berani mengatakan apapun. Siapa yang berani mengatakan tidak meskipun Jiang Yi ada di sana, takut dia akan dibunuh secara langsung. Jiang Yi langsung mengalahkan 2 pangeran tadi malam, dan semua orang bisa dengan jelas merasakan dominasinya. Tentu saja, alasan utamanya adalah prestise Jiang Yi di Daxia saat ini terlalu tinggi, semua pejuang mengaguminya, dan yang kuat selalu dikagumi. Jiang Yi pada dasarnya tidak ada hubungannya selanjutnya, diputuskan bahwa Su Ruoxue akan mewarisi tahta, dan masalahnya akan ada di pihak pegawai negeri.
Sekelompok pegawai negeri segera mulai berdiskusi kapan ia akan naik tahta, hal-hal apa saja yang harus diatur, dan masalah peredaan di masing-masing kota. Setelah mendengar apa yang terjadi, Jiang Yi merasa sedikit mengantuk. Dia paling tidak menyukai hal-hal yang membosankan ini. Untungnya, Su Ruoxue adalah rajanya. Jika dia naik tahta, dia mungkin akan menjadi raja yang lemah dan menyerahkan segalanya kepada orang lain. Oke, mari kita tetapkan tanggal penobatan dalam waktu setengah bulan. Su Ruoxue tiba-tiba berbicara, menatap Jiang Yi, dan berkata dengan suara yang dalam, saya akan menganugerahkan Jiang Yi sebagai bupati. Apakah Anda keberatan? Bupati, di pihak PNS. Kembali terjadi keributan. Gelar ini pernah disandang sebelumnya, dan merupakan gelar yang paling terhormat. Dia bisa langsung bertindak sebagai wali atas nama raja, dengan kata lain jika Jiang Yi tidak senang, dia bisa langsung menghabisi Bujangan Agung dan Jenderal Agung Wang. Bisa dikatakan dia di atas 10.000 orang dan di bawah 1 orang. Sama sekali tidak, Akademisi Ren segera berkata, jika Jiang Yi, bintang jahat, menjadi bupati, apakah mereka masih memiliki cara untuk bertahan hidup di masa depan? Jika seseorang menentangnya di rapat pengadilan, dia akan marah dan langsung menghabisinya. Meskipun Jiang Yi baik kepada Daxia dan berkuasa, dia tetaplah orang luar. Biarkan orang luar duduk di atas mereka dan mendominasi mereka, dan menempatkan mereka dalam bahaya kehilangan akal setiap saat, tentu saja kelompok pegawai negeri ini menyerah. Oleh karena itu, ketika Ren masih bujangan, dia segera keluar dari sistem leluhur. Sekelompok pegawai negeri juga mengikuti dan mengutip dokumen-dokumen kuno untuk menyatakan penolakan mereka. Mereka juga dengan bijaksana menyatakan bahwa Jiang Yi dapat diberikan jenderal atau sejenisnya, agar tidak memberi tekanan pada mereka. Itu saja. Mendengus. Jiang Yi tidak senang. Mereka tidak ingin dia menjadi pejabat ini, dan dia sendiri bahkan lebih menghina. Jika bukan karena Su Ruoxue, dia akan bertanggung jawab atas kerajaan Daxia. Ahem, melihat Jiang Yi akan marah lagi, Su Ruoxue buru-buru terbatuk 2 kali dan berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi, Jiang Yi adalah dermawan kerajaan Xia besar. Tanpa dia, siapa yang bisa melawan Qinglong dinasti dan 5 kerajaan dalam 3 tahun? Pasukan sekutu. Jika ada di antara kalian yang memiliki kekuatan, saya juga akan memberinya posisi bupati. Jika tidak, masalahnya sudah selesai. Mundur dari istana. Setelah mengatakan itu, Su Ruoxue langsung ke kiri, dan Jiang Yi juga menyentuh hidungnya dan berdiri di sana. Jenderal Lu dan yang lainnya sangat gembira. Mereka semua berlutut dan berteriak, Jenderal, saya akan bertemu dengan bupati. Bupati. Jiang Yi menghela nafas sedikit. Gelar resmi ini melambangkan kekuasaan tertinggi dan dapat mendominasi Daxia. Kehidupan dan kematian jutaan orang di negara ini juga merupakan tanggung jawab yang berat. Mulai hari ini, dia akan diikat ke kereta kerajaan Daxia. Mungkin suatu hari nanti, dia juga akan musnah bersama kerajaan Daxia menjadi abu. Apakah pembuluh darah ilahi ada di sini? Di luar istana besar di Istana Raja Xia Agung, Jiang Yi melihat sekeliling dengan curiga dan bertanya pada wanita tua di sebelahnya. Su Ruoxue tidak meminta beberapa kasim untuk membawanya ke pembuluh darah dewa, melainkan bertanya kepada seorang pengasuh tua yang dekat, yang jelas merupakan orang kepercayaannya. Nenek tua itu sudah sangat tua, tetapi kekuatannya hampir tepat. Dia berada di tingkat kelima dari gerakan ilahi. Dia mengangguk dengan hormat dan berkata, kembalilah ke bupati. Pembuluh darah ilahi ada di bawah sana, tetapi Anda memerlukan abudak untuk memimpin jalan, kalau tidak ada yang bisa masuk. Jiang Yi mengangguk. Mengangguk, biarawati tua itu segera memimpin jalan. Sebelum memasuki istana, beberapa prajurit berjubah hitam segera muncul. Salah satu dari mereka berteriak, ini adalah area terlarang. Tidak ada yang diizinkan masuk tanpa tanda raja. Cepat mundur segera, kalau tidak aku akan menghabisimu. Jiang Yi tetap diam. Wanita tua itu mengambil tanda dari tangannya dan membuangnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Orang-orang di dalam memeriksanya dengan hati-hati dan segera membungkuk dan berlutut dan berteriak, lihat 2 orang dewasa. Pangeran Bupati, tolong. Wanita tua itu membungkuk sedikit kepada Jiang Yi. Jiang Yi melangkah masuk dengan tangan di belakang punggungnya. Setelah masuk, dia melirik wajahnya dan segera menunjukkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba. Aula utama sangat luas, tidak ada apapun di dalamnya kecuali susunan teleportasi yang besar. Tentu saja, jika Anda ingin pergi ke pembuluh darah dewa misterius, Anda harus berteleportasi ke sana. Buka susunan teleportasi. Setelah wanita tua itu masuk, dia memberi isyarat kepada Jiang Yi untuk memasuki susunan teleportasi, dan kemudian memerintahkan ke beberapa penjaga rahasia. Ikuti perintahmu. Beberapa penjaga rahasia dengan cepat membuka susunan teleportasi. Jiang Yi merasakan kilatan cahaya putih dan dengan cepat tiba di istana yang tertutup sepenuhnya. Ada juga beberapa penjaga rahasia dan susunan teleportasi di istana. Pangeran Bupati, ini adalah susunan teleportasi transit. Begitu musuh menyerang aula tadi,
kita akan segera diperingatkan, dan mereka akan segera menghancurkan susunan teleportasi di sini. Tidak ada yang bisa menemukan pembuluh darah dewa. Mama melihatnya, melihat kebingungan di mata Jiang Yi, dia menjelaskan dengan suara rendah. Jiang Yi mengangguk sedikit, tetapi segera menjadi lebih bingung dan bertanya karena sangat ketat, bagaimana 5 kerajaan besar tahu bahwa Daxia telah memisahkan pembuluh darah dewa. Wanita tua itu menghela nafas sedikit dan berkata dengan suara yang dalam Devena ilahi pada awalnya, hanya Raja, Tuan Su Pingping, yang mengetahuinya. Kemudian, Raja memberitahu orang lain, Jenderal Wang, Su Diguo. Tidak heran, Jiang Yi mengerti, Su Diguo selalu menjadi agen internal negara bagian Shenwu, dan dia memberitahu putranya banyak hal sebelum dia meninggal. Putranya melarikan diri sampai ke dinasti Qinglong, dan masalah ini pasti telah menyebar di kalangan pejabat tinggi di berbagai negara. Bas, susunan teleportasi dengan cepat menyala lagi, kali ini berteleportasi ke alun-alun bawah tanah. Lilin menyala terang di bawah, dan setidaknya ada ratusan tentara di alun-alun, semuanya cukup kuat, dan ada 10 prajurit Fugue yang kuat. Melihat seseorang berteleportasi, semua orang menjadi gugup, jika wanita tua itu tidak mengeluarkan token berbentuk naga, senjata orang-orang ini akan segera terhunus. Sampai jumpa, 2 orang dewasa. Melihat tanda itu, ratusan sersan membungkuk dan berlutut. Wanita tua itu mengangguk ringan dan berkata, di mana Jenderal Gu? Seorang pria parubaya berbaju besi hitam segera mengangkat kepalanya dan menjawab. Berkata Jenderal ada di sini. Nenek tua itu melirik ke arah Jiang Yi dan berteriak ini adalah Bupati Dinasti, mengapa Anda tidak datang dan memberi hormat? Bupati, Jenderal Gu melirik ke arah Jiang Yi curiga dia tidak banyak bicara. Dia pernah melihat pengasuh tua ini sebelumnya. Dia telah mengikuti Raja Su di sebelumnya dan dia dianggap sebagai salah satu tokoh inti keluarga kerajaan. Dia masih memegang tanda raja di tangannya. Tentu saja, Jenderal kuno tidak berani mempertanyakannya dan membungkuk lagi. Dia memberi hormat dan berkata, lihat Bupati di jalan kuno. Jiang Yi melambaikan tangannya dengan ringan dan berkata, semuanya, bangun dan bawa aku ke Dewa Vena. Seperti yang Anda perintahkan, Jenderal Gu berdiri dan dengan cepat memimpin Jiang Yi ke depan, dan segera memasuki sebuah lorong. Jiang Yi mengikuti sepanjang jalan dan melihat bahwa lorong itu dikelilingi oleh dinding batu hitam dengan cahaya redup, dia diam-diam menebak bahwa tembok batu ini harus dibangun secara khusus dan tidak dapat ditemukan bahkan jika ada orang kuat yang menggunakan kekuatan spiritualnya, kesadaran untuk mendeteksinya. Ketika pengasuh tua itu melihat Jiang Yi memperhatikan jalan itu, dia juga menjelaskan di sepanjang jalan tidak ada yang tahu di mana kita berada saat ini, saya khawatir hanya Raja yang tahu. Setelah berita tentang pembuluh darah ilahi bocor, semua negara mengirim banyak pengintai untuk menjelajahi bawah tanah kerajaan Daxia. Sudah lebih dari sebulan, tetapi tidak ada yang dapat menemukan pembuluh darah ilahi. Jiang Yi tidak terlalu terkejut. Hal ini terkait dengan darah kehidupan suatu negara. Jika kita adalah rajanya, Su Pingping mungkin tidak akan memberitahunya. Raja Sudi masih terlalu mempercayai negara bagian Sudi. Tentu saja, meskipun tidak ada pembuluh darah dewa, diperkirakan 6 kekuatan besar akan bergabung untuk menyerang, dan negara bagian Daxia pada akhirnya akan dihancurkan. Rencana cadangan Jiang Bili telah digariskan sejak lama. Jalannya sangat panjang, dan Jenderal Gu mulai mempercepat. Dia harus melewati gerbang setiap 1000 kaki. Ada lusinan sersan yang menjaga gerbang, dan mereka sangat ketat. Setelah berjalan beberapa saat, lorong itu sebenarnya mulai memanjang ke bawah. Jiang Yi merasa bahwa setelah berjalan ratusan ribu kaki di bawah tanah, lorong itu menjadi lebih mulus. Jenderal kuno itu juga melaporkan dengan hormat Pangeran Bupati, Tuan, pembuluh darah dewa ada di sini. Di depan. Jiang Yi bersemangat, menuangkan sedikit energi hitam ke matanya, meningkatkan penglihatannya dan menyapu ke arah lorong redup di depan. Saat mereka berjalan maju, sebuah pintu batu muncul di depan mereka lagi. Jenderal Gu membuka mekanisme tersembunyi, memperlihatkan sebuah rumah batu kecil. Setelah Jiang Yi masuk, Jenderal Gu membuka pintu lain. Mencicit. Ketika pintu batu terbuka, mata Jiang Yi langsung berbinar, karena energi langit dan bumi yang sangat kaya menerpa wajahnya, membuatnya merasa segar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia merasakannya secara diam-diam dan menghela nafas Ruoxue memang benar. Vitalitas langit dan bumi di sini puluhan kali lebih kaya daripada di luar, dan bahkan lebih kaya daripada istana kekaisaran. Jiang Yi memimpin dan berjalan menuju lorong di luar gerbang, berjalan semakin jauh. Semakin lebar lorong, semakin kuat vitalitas langit dan bumi, dan tak lama kemudian Jiang Yi akhirnya melihat pembuluh darah ilahi yang legendaris. Sebuah alun-alun bawah tanah yang sangat besar muncul di depannya. Tepat di depannya ada sepotong kristal putih besar yang memancarkan cahaya lembut. Kristal-kristal ini terdiri dari potongan-potongan kecil. Mengkilap dan tampak seperti yang terindah di dunia, World.gem. Bang-bang, ada banyak prajurit di bawah tembok batu, setidaknya 1000 dari mereka,
semuanya berada di puncak alam rumah ungu, mereka semua memegang senjata dan terus menghancurkan kristal putih dengan keras. Tidak heran tidak ada satupun batu surgawi yang digali. Berapa tahun dan bulan yang diperlukan untuk memecahkan kristal ini? Jiang Yi melihatnya dan diam-diam terkejut. Semua prajurit yang memisahkan I memiliki senjata surgawi di tangan mereka. Setiap kali mereka memukul dengan keras, mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka, tetapi setiap kali mereka hanya bisa meninggalkan retakan kecil setebal ibu jari pada batu kristal putih. Bahkan jika begitu banyak orang terus memisahkan I selama setahun, mereka mungkin hanya mampu memisahkan I jarak 1 atau 2 kaki. Siapa yang tahu seberapa besar urat ketuhanan ini? Di manakah batu langit di pembuluh darah ketuhanan? Pangeran Bupati, tiang urat dewa ini terlalu keras. Ketika pendeta tua itu secara pribadi mengambil tindakan, dia hanya bisa mematahkan sepotong besar tiang setiap kali. Butuh 3 hari penuh untuk memisahkan I lubang sedalam 5 atau 6 kaki, tapi dia masih tidak dapat menemukannya. Tidak ada batu langit yang ditemukan. Pengasuh tua itu menjelaskan dengan suara rendah di sampingnya. Jiang Yi melihatnya sebentar, lalu manik roh api menyala merah di tangannya dan pedang naga api muncul. Dia berteriak semuanya, minggir. Aku akan melakukannya, cobalah. Cici, para prajurit yang memisahkan I sekeliling menjauh, dan 2 naga api Jiang Yi juga meraung dengan cepat dan menabrak dinding batu besar di depan mereka. Boom! Kedua naga api itu menghantam dinding batu, menyebabkan seluruh dinding batu sedikit bergetar. Orang-orang yang berdiri di gua batu merasakan langit berguncang, dan asap serta debu di tanah juga tersapu, mengaburkan pandangan semua orang. Jiang Yi menggunakan energi hitam untuk meningkatkan penglihatannya, sehingga dia dapat dengan mudah melihat bekas-bekas di dinding batu, meskipun dia sudah lama mengetahui bahwa kristal itu sangat keras, dia tidak menyangka kristal itu akan sekeras itu. Dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, dan tanpa diduga itu hanya membuka lubang kecil sebesar setengah telapak tangan. Tak perlu dikatakan lagi, urat ketuhanan ini benar-benar tidak terbatas. Diperkirakan hanya kecil jika berkelok-kelok sejauh ribuan mil. Jika dia memisahkan I dengan kecepatan ini, dia akan memisahkan I selama 3 tahun dan takut dia akan memisahkan I lorong, paling banyak beberapa mil, kan? Jika Anda beruntung, Anda dapat memisahkan I beberapa batu langit. Jika Anda tidak beruntung, Anda mungkin tidak dapat memisahkan I satu pun. Sudahkah Anda mencoba semua metode? Jiang Yi memandang Jenderal Gu, yang menghela nafas, mendalam ya. Saya telah mencoba segala cara yang mungkin, tetapi kristal ini terlalu keras, bahkan senjata suci pun tidak dapat memisahkan I-nya. Aduh, Jiang Yi terbang, menuangkan energi Yuan ke dalamnya dan menyerang langsung ke arah kristal itu, kristal dengan pedang naga api. Dengan suara dentang emas dan besi bertabrakan, pedang naga api terpental. Rahang Jiang Yi sakit, dan dia hampir tidak bisa menahan pedang naga api lagi. Namun, dengan pedang kekuatan penuh ini, pedang itu hanya hancur setengahnya, tiang seukuran telapak tangan. Jiang Yi menyingkirkan pedang naga api, merenung sejenak, menoleh ke Jenderal Gu dan berkata dinasti Qinglong memiliki sejumlah besar batu langit, karena ia juga memiliki urat ilahi, kan? Bagaimana mereka memisahkan I batu langit? Tidak mungkin mengandalkan mereka. Leluhur, bisakah kamu memisahkan I-nya sendirian? Saya tidak tahu. Jenderal Gu menggelengkan kepalanya, dan wanita tua itu melanjutkan Pangeran Bupati. Dinasti Qinglong pasti punya cara untuk memisahkan I pembuluh darah dewa, tapi bagaimana masalah rahasia seperti itu bisa disebarkan? Ya, Jiang Yi tidak tahu harus berbuat apa. Awalnya, dia ingin turun dan lihatlah, hanya untuk melihat apakah pedang naga api dapat melakukan suatu prestasi, tetapi sekarang tampaknya bahkan dengan pedang naga api, kekuatannya terlalu lemah. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, mungkinkah tidak ada negara pangeran dalam sejarah yang pernah menemukan pembuluh darah dewa? Apakah tidak ada cara untuk menyadap pembuluh darah dewa? Tidak, wanita tua itu berkata dengan pasti faktanya, semua negara sudahkah saya memisahkan I urat ilahi, tetapi semuanya kecil dan menyedihkan, dan hanya beberapa batu surgawi yang dihasilkan di dalamnya. Metodenya paling sederhana, kirim sekelompok orang untuk menggunakan alat surgawi untuk memisahkan I siang dan malam. Coba lagi, Jiang Yihe mengertakkan giginya, mengedarkan Yuan Power merah menyala di bintang pertama, mengompresnya dengan eksplosif Yuan Palem di telapak tangannya, dan memotretnya langsung ke dinding batu di depannya. Boom! Dinding batu kristal di depan berguncang lagi, dan ledakan dahsyat menghempaskan Jiang Yi mundur puluhan kaki. Yang mengejutkan semua orang adalah sebuah lubang kecil yang dalam benar-benar muncul di dinding batu tempat Yuan Li milik Jiang Yi menghantamnya. Lubang itu setidaknya sebesar wajah manusia. Hah! Jiang Yi terguncang oleh kekuatan tolakan dan terbang mundur. Matanya penuh kejutan. Dia langsung menyerang dengan Yuan Li. Itu sebenarnya lebih ganas dari senjata suci. Apakah serangan elemennya lebih kuat dari pedang naga api? Apakah kekuatan Yuan merahku lebih tinggi dari kekuatan Yuan biasa? Apakah aku juga memiliki kemampuan khusus? Jiang Yi diam-diam terkejut.
Ratu Iblis tidak memberitahunya bahwa kekuatan Yuan di bintang pertamanya telah berevolusi menjadi sesuatu yang hanya dimiliki oleh Tianjun yang kuat, bisa memiliki Yuan sejati, jadi dia tidak tahu dengan jelas. Dia mengelak dan menamparkan telapak tangannya dengan seluruh energi hitamnya, tapi kekuatannya jelas lebih kecil, dan dia hanya menamparkan kristal sebesar ibu jarinya. Matanya yang bersinar dengan cepat meredup. Meskipun kekuatan Yuan di bintang pertama sangat mendominasi, memisahkan I dengan cara ini masih terlalu lambat. Dia ingin berlatih, tapi dia tidak punya waktu untuk menyia-nyiakannya. Pergi dan tanyakan pada halaman. Chang He dan Ratu Iblis. Jiang Yi berpikir, terutama ketika dia memikirkan yang terakhir, dia segera menjadi energi. Vitalitas langit dan bumi di atap istana kekaisaran begitu kuat, mungkinkah karena ada pembuluh darah dewa di bawah puncak Tianfei? Ratu Iblis sangat kuat dan dapat menciptakan atap ajaib di istana kekaisaran, mungkin dia dapat menemukan cara untuk dengan mudah memanfaatkan pembuluh darah dewa. Kembali, Jiang Yi dengan tegas menunjuk ke wanita tua itu dan berjalan keluar, dan dengan cepat meninggalkan istana dalam susunan teleportasi. Setelah keluar untuk berdiskusi dengan Sur Woksue, Jiang Yi memutuskan untuk menunggu Sur Woksue naik tahta sebelum berangkat ke Akademi Gunung Spirit Beast sebelum pindah ke puncak Tianfei. Jiang Yi hendak kembali berlatih di bawah pembuluh darah dewa. Sur Woksue tiba-tiba menghentikannya. Cincin Yuan Dewa Kuno juga menyala di tangannya. Beberapa kotak giok muncul di tangannya. Dia menyerahkannya kepada Jiang Yi dan berkata, saya ada 5 batu surga di sini. Semuanya adalah batu surga di keluarga kerajaan, termasuk 2 yang Anda berikan kepada saya terakhir kali. Anda dapat berlatih dengannya terlebih dahulu. Bagaimana ini bisa dilakukan? Jiang Yi terkejut dan menolak, terserah Anda untuk memperbaikinya. Saya membutuhkan banyak batu langit untuk budidaya saya, dan Anda bahkan tidak punya cukup. Kekuatan Anda juga perlu ditingkatkan. Haha. Su Woksue tersenyum dengan getir dan berkata, kerajaan Xia besar sedang dalam reruntuhan dan menunggu untuk direvitalisasi. Apakah Anda pikir saya punya waktu untuk berlatih? Dan terserah Anda apakah Anda dapat mempertahankan kerajaan Daxia dalam 3 tahun. Tentu saja, saya akan memberikannya kepadamu dulu. Apa gunanya latihanku? Kekuatanku terlalu rendah. Oke, Jiang Yi tidak lagi sopan dan mengumpulkan semua manik-manik roh api. Lalu dia memeluk Sur Woksue dengan lembut dan berkata, aku akan melakukannya pergi berlatih di bawah tanah dulu. Saya akan mencoba memperbaiki 2 atau 3 batu langit. Saya akan dibebaskan dalam waktu setengah bulan. Jika Anda punya sesuatu, silakan tanyakan pada seseorang. Kirimkan saya pesan segera. Ya, Sur Woksue tersenyum dengan manis, tiba-tiba berjinjit dan mencium wajah Jiang Yi, dan berkata dengan kelembutan di wajahnya, jangan khawatir, Jiang Lang, aku akan menjaga Xiao Nu dan Xiao Fei. Oke. Tubuh Jiang Yi menegang, dan hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan. Semangat juangnya lebih kuat dari sebelumnya. Dia mengangguk dengan berat dan cepat-cepat berjalan keluar. Setelah menjelaskan kepada Xiao Nu Xiao Fei, dia pergi ke Vena Ilahi lagi di bawah kepemimpinan orang tuanya, nenek terakhir, duduk bersila di dekat pembuluh darah dewa dan mulailah berlatih. Setelah berlatih sepanjang sore, Jiang Yi dengan tegas memanggil Jenderal Gu dan memintanya mengirim beberapa orang untuk melindunginya, kemudian dia mengeluarkan batu langit dan mulai memurnikannya. Energi hitam melilit batu langit, dan energi yang melonjak dengan cepat menembus ke dalam tubuh Jiang Yi. Dia dengan cepat mengendalikan energi ini untuk memasuki dantiannya. Benar saja, seperti terakhir kali, ke-9 bintang menyala, menyerap energi secara gila-gilaan dan mengubahnya menjadi energi hitam. Tentu saja ada yang berbeda kali ini, meski bintang yang bermutasi juga menyerap energi lagi, yang akhirnya diubah adalah energi merah, dan sayangnya jumlahnya sangat sedikit. Jiang Yi mengabaikannya dan menyempurnakannya dengan cepat. Kali ini kecepatan pemurniannya bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Hanya butuh 4 hari untuk menyempurnakan batu langit pertama. Mutasi bintang kedua membutuhkan energi 2 kali lebih banyak dari yang pertama, atau bahkan lebih. Diperkirakan untuk bermutasi sepenuhnya, pasti membutuhkan pemurnian lebih dari 7 batu langit. Jiang Yi diam-diam menghela nafas, Jenderal Gu agak panas, makanan segera diantar, Jiang Yi makan, minum dan istirahat lama sebelum melanjutkan mundur. Waktu berlalu begitu cepat sehingga Jiang Yi melupakannya dan berkonsentrasi untuk menyempurnakan batu langit. Setelah dia menyempurnakan batu langit ketiga dan meninggalkan pengasingan, Jenderal Gu segera mengangkat tangannya dan berkata, Pangeran Bupati, hari ini adalah hari di mana Yang Mulia naik tahta, dan utusan dari berbagai negara dan kekuatan juga telah datang. Raja telah memerintahkan Anda untuk keluar segera setelah Anda meninggalkan pengasingan. Ada utusan yang jelas-jelas datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Dia membutuhkan Anda untuk turun tangan dan menekan dia. Menimbulkan masalah. Jiang Yi mengangkat alisnya dan melontarkan 2 kata ke matanya. Han Guang tiba-tiba berdiri dan berteriak, ayo pergi, siapapun yang berani menimbulkan masalah, aku akan membiarkan dia keluar dari Xia Yucheng. Xia Yucheng sangat bersemangat saat ini.
Raja baru akan segera naik tahta, dan dia juga ratu pertama dalam sejarah. Hal ini telah menyebabkan keributan tidak hanya di kerajaan Daxia, tetapi juga di daratan. Sebagai aturan, kenaikan tahta raja baru harus diumumkan kepada semua pihak, dan berbagai negara serta kekuatan juga akan mengirimkan utusan untuk menyaksikan dan memberi selamat kepada mereka. Namun, di masa lalu, jika hubungan kedua negara tidak baik, negara bawahan lainnya umumnya tidak mengirim utusan. Namun, kenaikan tahta Sur Woksue sangat aneh. Semua negara dan semua kekuatan telah mengirim orang. Dekan Qi berasal dari Lingshu Mountain College, dan 3 wakil presiden berasal dari 2 perguruan tinggi besar lainnya. Seorang penatua berasal dari Suyue Guan, dan seorang biksu muda berasal dari Kuil Dazen. Dia adalah Huijen muda yang pernah ditemui Jiang Yi sebelumnya. Biksu muda ini memiliki status yang sangat tinggi di Kuil Zen Agung. Kuil Zen Agung mengirimnya ke sini karena dia sangat menghargai kerajaan Xia Agung, atau dengan kata lain dia sangat menghargai Jiang Yi. Orang dari dinasti King Long adalah teman lama Jiang Yi, Jenderal Long. Baik kerajaan Beimang maupun Beiliang secara acak mengirim seorang jenderal. Orang dari kerajaan Roh Kudus sebenarnya adalah kenalan Jiang Yi, yang membantunya menangani Jenderal He dari keluarga Lan terakhir kali. Yun Fei tidak datang ke kerajaan Tianxuan kali ini, tetapi seorang pangeran datang. Utusan dari kerajaan Shenwu sangat menarik. Dia ternyata adalah pangeran ketiga Xia Qian. Oleh karena itu, suasana di Aula Rongwei agak aneh saat ini. Pejabat sipil dan militer Daxia berdiri di satu sisi, dan orang-orang dari utusan berbagai negara berdiri di sisi lain. Banyak orang di Daxia memandang dinasti King Long dan utusan dari 5 negara, dengan kebencian yang tidak dapat disembunyikan di mata mereka. Dalam setengah bulan terakhir, dengan upaya bersama dari Sur Woksue dan menteri lainnya, kerajaan Daxia berhasil up. Banyak statistik juga telah dikumpulkan. Dalam perang terakhir, jumlah orang yang tewas di Great Xia mencapai 5 juta, sebagian besar dibunuh oleh dinasti King Long dan tentara 5 kerajaan utusan tersebut. Sangat riang, merasa ini adalah bagian belakang mereka. Seperti taman, utusan dari 5 negara berkumpul, mengobrol dan tertawa seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar, sama sekali mengabaikan pejabat Daxia. Waktunya telah tiba, mohon undang Yang Mulia Ruoksue untuk naik tahta. Tidak lama kemudian, suara Kasim Liu terdengar, dan musik drum yang khusyuk juga dimainkan di Aula Rongwei. Para pejabat Kementerian Ritus berjalan di bawah warna ungu platform emas dan berbicara dengan sungguh-sungguh. Dia berteriak Yang Mulia, semua pejabat akan berlutut dan menyambut Anda dengan hormat. Setelah pejabat Kementerian Ritus selesai berbicara, semua pejabat sipil dan militer Daxia segera berlutut di tanah dan memberi hormat. Dekan Qi dan yang lainnya juga berhenti berbicara, berdiri dengan hikmat, dan membungkuk sedikit. Saya pribadi menyambut Raja baru Kerajaan Daxia. Yang Mulia Yunlu, Anda tidak tahu bahwa ada sebuah bangunan di kota kerajaan kami yang disebut Gedung Piaoxue, dan ada oiran di sana yang terlihat seperti seseorang yang akan membuat negara menjadi indah. Sayang sekali dia adalah seorang kupu-kupu malam, daripada kupu-kupu malam. Dia hanya akan membiarkan Anda menginap jika dia menyukai Anda. Lain kali saya memiliki kesempatan untuk pergi ke kota kerajaan, saya akan mengajak Anda berkeliling. Hei, Yang Mulia Xia Qian, Anda sangat menawan dan menawan, tapi kamu tidak bisa memenangkan hati seorang gadis rumah bordil. Aku jelas juga tidak bisa melakukannya, tapi ini menarik. Biarkan kuan-kuan yang mengejutkan semua orang adalah bahwa pada acara yang begitu hikmat, Xia Qian dan Pangeran Yunlu dari kerajaan Tianxuan masih berbicara sembarangan. Meskipun suara mereka tidak keras, semua penonton dapat mendengar dengan jelas bahwa keduanya sedang mendiskusikan topik yang sama. Wanita rumah bordil. Pada saat itu, para pejabat kerajaan Daxia sangat marah. Beberapa pejabat hendak melakukannya berdiri dan menegur dan mengutuk. Namun, Akademisi Ren terbatuk 2 kali, dan para pejabat hanya bisa menatap mereka berdua dengan marah dan melanjutkan. Merangkak. Untungnya, setelah keduanya mengucapkan beberapa patah kata, Sur Woksue, yang berada di atas, berjalan keluar dengan didukung oleh sekelompok pelayan istana dan Kasim. Keduanya berhenti menggoda, tetapi juga berdiri dengan sikap acuh tak acuh, dengan ekspresi mengejek di wajah mereka. Suara serius dari pejabat Kementerian Ritus terdengar lagi. Yang Mulia telah naik tahta. Ratusan pejabat membungkuk 3 kali dan membungkuk 9 kali. Gunung-gunung berteriak panjang umur, dan para utusan membungkuk. Sur Woksue mengenakan pakaian jubah naga dan mahkota emas ungu. Dia agung dan juga cantik, dengan cita rasa yang unik. Dia berjalan menuju tahta emas ungu selangkah demi selangkah dengan tampilan yang megah. Di bawah, semua pejabat sipil dan militer kerajaan Daxia segera tampil 3 kotau dan 9 busur, sambil berteriak panjang umur gunung. Banyak orang dalam kelompok utusan juga membungkuk dan memberi hormat, tetapi para jenderal dari kerajaan Beimang dan Beiliang serta utusan dari Akademi Baihua dari Akademi King Long jelas mampu mengatasi situasi tersebut. Dia menangkupkan tangannya dengan santai tanpa membungkuk. Di sisi lain, Jenderal He dari kerajaan Roh Kudus justru membungkuk dengan jujur.
Cek-cek, Yang Mulia Su Ruoxue cantik, dan dia bahkan lebih memikat dalam jubah naganya. Ya, Yang Mulia Ruoxue, dalam hal penampilan, temperamen, pakaian, dan temperamen, dia benar-benar lebih baik daripada satu dari menara Piaoxue di kota kerajaan. Oiran benar-benar menakjubkan di dunia, dan terlebih lagi saat mengenakan jubah naga gulu. Dua suara yang tidak pantas terdengar lagi. Yunlu dan Xiatian sebenarnya menunjuk ke arah Su Ruoxue dan berkomentar. Xiatian bahkan menganggap Su Ruoxue dan dibandingkan dengan wanita bordil, dia menelan beberapa suap air liur secara berlebihan pada akhirnya. Berani, lancang, para pejabat dari kerajaan Xia besar tidak bisa lagi menekannya. Jenderal Lu dan yang lainnya bahkan lebih kejam lagi. Banyak jenderal yang senjatanya terhunus. Menghujat Su Ruoxue berarti meremehkan kerajaan Xia besar dan mempermalukan negara. Jika Chen mati, mereka secara alami akan siap bertarung sampai mati. Amitabha, utusan itu tidak tahan lagi. Biksu muda itu mengatupkan kedua tangannya dan berkata dengan suara yang dalam dua pendonor, harap berhati-hati dengan apa yang kamu katakan. Apa yang akan terjadi pada negara Daxiamu? Xia. Qian memasang ekspresi yang lebih berlebihan, seolah-olah dia ketakutan, dan berteriak apa yang kamu inginkan. Apakah kamu ingin menghabisi pangeran ini? Saya memuji rajamu karena kecantikannya. Apakah ini salah? Keduanya negara-negara berperang tanpa saling menghabisi. Anda di sini sebagai utusan, dan selain itu, kami di sini untuk memberi selamat kepada Raja Ruoxue atas kenaikan tahtanya atas nama negara kami. Bagaimana kerajaan Daxia Anda memperlakukan utusannya? Atau, apakah kamu ingin mendeklarasikan perang terhadap negara kami dan kerajaan Tianxuan? Yunlu juga segera menjawab, dia berkata dengan marah itu benar. Kami dengan hormat datang ke sini untuk memberi selamat kepada Raja baru atas penobatannya, dan kami dengan tulus memuji Raja Ruoxue karena kecantikannya. Kamu benar-benar ingin bertarung dengan kami. Kamu punya nyali untuk menghabisi kami, pasukan kami akan segera tiba. Seseorang berkata ketika perang diumumkan, momentum Jenderal Lu dan yang lainnya tiba-tiba melemah. Bagaimana Daxia bisa bertarung dengan lebih dari 100.000 tentara? Saat ini, Jiang Yi telah menghancurkan negaranya, dan mereka benar-benar tidak berani memulai perang lagi, mereka juga tidak berani menghabisi Xia Qian dan yang lainnya. Tentu saja, yang paling penting adalah kedua orang ini jelas-jelas datang untuk menimbulkan masalah. Hari ini adalah hari ketika Su Ruoxue naik tahta. Jika Anda berdebat dengan mereka tetapi tidak berani menghabisi mereka, Daxia pada akhirnya akan selalu menderita, dan Su Ruoxue akan kehilangan muka. Oleh karena itu, meskipun Jenderal Tualu dan yang lainnya sangat marah, dan Cendekiawan Agung Ren bahkan gemetar karena marah, tidak ada yang berani menjawab, karena takut keadaan akan menjadi semakin buruk, dan acara bahagia hari ini akan berubah menjadi pemakaman. Su Ruoxue, yang berada di atas, mengerutkan kening. Itu tidak terlalu jelek, tapi dia jelas marah, dan dia tidak tahu harus berbuat apa untuk beberapa saat. Xia Qian, aku tidak menghabisimu terakhir kali, tapi kamu masih berani bertindak seperti ini. Percaya atau tidak, aku memukul ibumu sampai dia bahkan tidak mengenalimu. Pada saat ini, suara sedingin es tiba-tiba datang dari koridor sebelah aula utama di depan. Seorang pria muda berjubah hijau masuk bersama sekelompok sersan. Saat dia muncul di aula utama, mata Su Ruoxue langsung berbinar, pejabat sipil dan militer Great Xia sepertinya telah menemukan tulang punggung, dan aura pembunuh tiba-tiba keluar dari banyak jenderal. Jiang Yi. Saat Xia Qian melihat Jiang Yi, sudut mulutnya bergerak-gerak dan matanya mengelak, seolah-olah dia sedikit takut pada Jiang Yi dan tidak berani menatapnya. Pangeran Yunlu di sebelahnya mencibir dan berkata, "Hei, ini Jiang Yi yang terkenal di dunia. Inspektur Jiang, Bupati Daxia, begitu agung. Orang-orang sangat takut pada mereka yang ingin dipukuli atau dibunuh di pintu keluar. Takut. Takut padamu, Male Gobi." Jiang Yi menghadapinya dan langsung mengumpat. Dia menatap Yunlu dengan acuh tak acuh dan berkata, "Siapa banci ini? Kasim Liu, apakah dia juga seorang yang dikebiri sepertimu?" Ini adalah kata yang sangat beracun, dan orang lain juga merupakan pangeran paling populer di kerajaan Tianxuan. Jika tidak, dia tidak akan dikirim kali ini. Kata-kata Jiang Yi membuat wajah orang lain berubah. Wow, benar saja, terjadi keributan di aula, terutama para pegawai negeri dari kerajaan Daxia yang tidak bisa menahan senyum mereka. Orang jahat perlu dihukum oleh orang jahat, mereka tidak berani main-main dengan pangeran setingkat Raja Tianxuan, tapi Jiang Yi bisa saja tidak bermoral. Mengapa? Karena semua prajurit Vajra memiliki perjanjian dengan Ratu Iblis untuk tidak menyerang Jiang Yi dalam waktu 3 tahun, dan kekuatan Jiang Yi tidak terkalahkan di alam Fugue. Dia memiliki niat sebenarnya untuk menghabisi dan teknik transfer pemakan jiwa dan tidak takut pada pengepungan sama sekali. Oleh karena itu, jika dia marah, bahkan jika Yunlu terbunuh, Raja Kong yang kuat dari kerajaan Tianxuan tidak akan bergerak, dan tentara tidak akan pernah berani bergerak, dan kematiannya akan sia-sia. Itu karena Xia Qian memahami ini,
Setelah Jiang Yi muncul dia segera mundur, tidak berani menghadapinya. Yun Lu jelas tidak memahami hal ini, atau mungkin karena kematian Yun He, dia sangat membenci Jiang Yi, dan karena dia mempertahankan identitasnya, dia mengira Jiang Yi tidak berani menyentuhnya. Jadi setelah Jiang Yi mengutuk, dia langsung menjadi marah dan balas mengutuk Jiang Yi, kamu pikir kamu ini siapa? Bukankah kamu hanya mengandalkan Ratu Iblis? Sebagai manusia, apakah kamu masih memiliki wajah untuk berhubungan dengan binatang iblis? Bahkan jika Ratu Iblis melindungimu, itu hanya akan bertahan selama 3 tahun. Menurut pendapatku, bagaimana kamu akan mati dalam 3 tahun? Hahaha. Jiang Yi menengadah ke langit dan tertawa, energi di tubuhnya melonjak dengan gila-gilaan, dan tubuhnya seperti bayangan, menembak ke arah Yun Lu. Niat sebenarnya untuk menghabisi melepaskan aura pembunuhnya dan melonjak menjauh, membuat Yun Lu tidak bisa bergerak untuk sesaat. Bahkan dua penjaga rahasia di belakangnya yang sedang bepergian di tingkat ke-8 tidak bisa bergerak, dia dengan mudah mengulurkan tangan dan mencubit leher Yun Lu, mengangkatnya dan menggantungnya di udara, dan kemudian aura pembunuh di tubuhnya mereda. Dia menatap Yun Lu yang ketakutan dan mencibir aku, Jiang Yi, bukan apa-apa, tapi aku bisa dengan mudah menghancurkanmu sampai mati. Jangan bicara tentang mengandalkan siapapun. Jika kamu menghilangkan identitasmu sebagai seorang pangeran, siapa yang kamu? Sesuatu. Mundur selangkah dan katakan, jadi bagaimana jika kamu seorang pangeran? Aku berani menghabisi saudaramu saat itu, dan aku berani melakukannya padamu sekarang. Apakah kamu ingin mencobanya? Setelah Jiang Yi berkata kalimat terakhir, meskipun dia tidak melepaskan niat sebenarnya untuk menghabisi, matanya sedingin binatang buas, membuat Pangeran Yun Lu merasa sedingin es. Pada saat ini, dia mencium bau kematian dan tidak bisa mengucapkannya, kata. Gulu-gulu. Suasana di istana Rongwei saat ini sangat menyedihkan. Pejabat kerajaan Daxia tidak berani melampiaskan amarahnya, karena takut Jiang Yi benar-benar akan menghabisi Yun Lu. Maka pemimpin kerajaan Tianxuan pasti akan marah besar, dan sayangnya, kita harus bertarung lagi. Xia Qian mundur beberapa langkah ke samping lagi, takut Jiang Yi akan menjadi gila dan melakukan hal yang sama padanya. Hati para penjaga rahasia Senyu kerajaan Tianxuan ada di tenggorokan mereka. Jiang Yi berada tepat di sebelah mereka, tetapi mereka tidak berani bertindak gegabah. Mereka takut Yun Lu akan mati jika dia tidak melakukan sesuatu dengan benar. Sur Woksue duduk diam di atasnya, menatap matanya yang indah. Punggung Jiang Yi yang lurus seperti pedang penuh obsesi dan cinta. Sebagai pemimpin kerajaan Xia besar, dia tidak berniat menghentikan Jiang Yi. Menurutnya, Jiang Yi adalah surga, selama Jiang Yi ingin melakukan sesuatu, dia tidak akan ikut campur dan hanya akan mendukungnya secara diam-diam. Amitabha, biksu muda Hui Gen tiba-tiba mengumumkan nama Buddha, memecah ketenangan di aula donor Jiang, letakkan pisau dagingmu dan segera jadilah Buddha. Menghabisi orang tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah, dan keharmonisan dalam segala hal adalah hal yang paling penting. Bang! Jiang Yi dan dengan jentikan tangannya yang tiba-tiba, Yun Lu terlempar keluar dari aula Rongwei. Dia memalingkan wajah tegasnya ke arah Xia Qian dan yang lainnya dan berkata dengan suara yang dalam hari ini adalah hari ketika Ruoxue naik tahta. Jika Anda dengan tulus datang untuk memberi selamat kepada kami atas sambutan kami, jika Anda membuat masalah, jangan salahkan Jiang karena bersikap kasar. Jika Anda ingin pergi, Anda dapat pergi sekarang. Ups! Dua penjaga rahasia Fugue dari kerajaan Tianxuan segera terbang untuk membantu Yun Lu berdiri. Tetapi didorong olehnya dengan telapak tangan, dia menatap Jiang Yi dengan wajah penuh kebencian dan berkata oke. Jiang Yi, di 3 tahun, aku akan melihat dengan mataku sendiri bagaimana kamu mati. Jika aku memiliki kesempatan, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian dengan 1000 pisau. Pangeran Yun Lu pergi dengan marah. Xia Qian dan dua jenderal dari kerajaan Beimang dan kerajaan Beiliang saling memandang dan dengan santai membawa mereka pergi. Jenderal Long dari dinasti King Long dan Jenderal He dari kerajaan Roh Kudus juga dengan canggung berinteraksi dengan Jiang Yi tersenyum dan pergi. Dua wakil presiden dari King Long College dan Baihua College ragu-ragu sejenak dan pergi satu demi satu. Awalnya, mereka datang untuk menonton kesenangan itu, tetapi sekarang Jiang Yi muncul dengan paksa, tidak ada lagi kesenangan untuk ditonton dan mereka secara alami pergi. Setelah pasukan musuh pergi, suasana di istana Rongwei tiba-tiba menjadi santai. Jiang Yi tersenyum, menundukkan tangannya kepada Dekan Hui Genqi dan yang lainnya, dan berjalan lurus menuju harem. Banyak orang menjadi curiga, raja baru naik tahta dan Jiang Yi langsung pergi. Meski konon tidak ada yang berani membuat onar, sebagai Bupati Daxia, bukankah salah jika dia tidak hadir di acara seperti itu? Sur Woksue tidak peduli dan mengangguk kepada pejabat Kementerian Ritus. Pejabat tersebut segera memulai ritual berikut sesuai dengan etiket penobatan, termasuk mempersembahkan korban ke langit, berpatroli di kota, dan menerima berkah dari berbagai negara dan kekuatan.
Jiang Yi pergi dengan tergesa-gesa, bukan karena dia sombong atau karena dia tidak menyukai kerumitan upacara penobatan, tetapi karena dua tamu datang. Setelah dia keluar dari pembuluh darah Dewa Bawah Tanah, wanita tua itu menjelaskan kepadanya tamu-tamu yang datang hari ini, yang ingin menimbulkan masalah, identitas semua orang, Del. Itu sebabnya dia tahu bahwa Yun Lu adalah adik laki-laki Yun He. Pada saat ini, Tian Tian pangeran paling populer di kerajaan Xuan. Pada saat yang sama, pengasuh tua itu juga membawakannya berita yang sangat tidak terduga, dua tamu diam-diam tiba di kerajaan Daxia hari ini dan sekarang berada di Istana Piaoxue. Istana Piaoxue segera tiba. Istana dikelilingi oleh pasukan. Melihat Jiang Yi melangkah ke arahnya, semua sersan berlutut dan berteriak, "Lihat Bupati!" "Bangun!" Jiang Yi melambaikan tangannya dan berteriak keras. Bu berjalan masuk, tapi sebelum dia memasuki pintu, suara mengejutkan datang dari dalam bos. "Hei!" Sebuah bola daging montok menggelinding, memeluk Jiang Yi, dan bergumam. Dia terus bergumam, "Haha, bos, kamu sangat merindukanku." Jiang Yi menyeringai, melihat wajah bulat montok di depannya, merasa sangat ramah, dia mengulurkan tangan dan menepuk kepalanya dan berkata, "Wan Guan, mengapa berat badanmu bertambah lagi?" Qian Wan Kuan melepaskan Jiang Yi dan terus tertawa. Jiang Yi memandang pemuda lain di istana. Pria itu berkulit perunggu dan sangat tampan, keduanya saling memandang, mengulurkan tangan dan meninju dada, lalu mereka tertawa terbahak-bahak. "Saudara Wu Shuang, saya sudah lama tidak bertemu Anda, tetapi Anda bisa datang. Saya sangat terkejut." Jiang Yi menyeringai dan berkata kepada Jiang Xiaonu di sebelahnya, "Xiaonu, biarkan seseorang membuat pengaturan. Saya akan bersamamu nanti." Kakak laki-laki tertua Wu Shuang, Wan Guan, selamat minum. "Baik, Tuan." Jiang Xiaonu turun untuk mengatur para kasim dan pelayan istana menyiapkan makanan dan minuman. Rubah kecil berdiri di bahunya dan mendengar itu ada makan besar lagi, dan dia sangat rakus. "Jika Sue naik tahta, bagaimana mungkin kita tidak merayakan peristiwa sebesar itu?" Zhan Wushuang tersenyum tipis, memandang Jiang Yi dengan hati-hati, dan berkata sambil menghela nafas, "Jiang Yi, kamu benar-benar bukan makhluk di dunia, Paul. Aku sudah setahun tidak bertemu denganmu. Ada keributan besar, dan sekarang kamu sudah menjadi bupati, pernikahanmu dengan Ruoxue akan segera selesai, kan?" Jiang Yi menyentuh hidungnya dan tersenyum, lalu merenung sejenak dan berkata, "Ini tergantung pada Ruoxue. Maksudku, omong-omong saudara Wu Shuang, bagaimana kabarmu dan Putri Yun Fei? Aku pernah melihat Yun Fei di istana ini terakhir kali, tapi aku buru-buru pergi kembali ke Gunung Binatang Roh." Aduh, berbicara tentang ini, warna Zhan Wushuang tiba-tiba menjadi gelap, dan Qian Waguan terus menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Zhan Wushuang merenung untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba mengertakkan gigi dan berkata, "Jiang Yi, bisakah kamu membantuku?" Jiang Yi tampak serius dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Saudara Wu Shuang, tolong beritahu saya, selama saya bisa melakukannya, saya tidak akan mengatakan apapun." "Oke," Zhan teriak Wu Shuang, aura pembunuh tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, "Tolong bantu aku, ayo bunuh Yun Lu bersama-sama." "Selesai. Kamu membuat Yun Lu." Jiang Yi mengangkat alis pedangnya dan wajahnya menjadi lebih serius. Baru saja dia berkata di Aula Rongwei bahwa dia ingin membuat Yun Lu. Itu hanya pembicaraan. Dia tidak pernah berpikir untuk benar-benar menghabisinya. Rusa awan. Tepat setelah perang berakhir, kerajaan Daxia mengalami pertumpahan darah. Hanya ada lebih dari 100.000 tentara di negara tersebut, dan sebagian besar yang kuat tewas. Orang-orang di negara ini panik, banyak tempat yang belum dihuni, dan bandit merajalela. Jika terjadi perang lagi, Daxia akan runtuh tanpa pasukan yang besar. Yun Lu adalah adik laki-laki Yun He, dan konon dia adalah saat ini pangeran yang paling mungkin naik tahta. Yun He mati di tangan Jiang Yi, tapi itu adalah perang nasional dan menghabisi siapapun adalah hal yang normal. Pada saat ini, Yun Lu, sebagai utusan khusus kerajaan Tianxuan, datang untuk memberi selamat kepada Su Ruoxue atas kenaikan tahtanya. Jika Jiang Yi menghabisi Yun Lu, pemimpin kerajaan Tianxuan akan sangat marah. Jika seluruh negeri benar-benar menyerang, Sui Yulan, Suge Qingyun dan lainnya pasti tidak akan malu untuk muncul lagi. Mustahil bagi Ratu Iblis untuk ikut campur dalam perang internal umat manusia lagi. Jadi Jiang Yi harus mempertimbangkan masalah ini dengan hati-hati. Dia merenung sejenak dan bertanya, apakah pihak Yun Fei dalam bahaya? Jika Yun Lu tidak terbunuh, apakah nyawa Yun Fei akan dalam bahaya? Yah, Zhan pembuluh darah di tubuh Wu Shuang wajahnya muncul, dan dia berkata dengan suara yang dalam, Yun He meninggal, dan prestise garis keturunan mereka sangat berkurang. Setelah Yun Fei kembali, dia juga menerima dukungan dari keluarga Ming, keluarga Huo dan keluarga lainnya, dan prestisenya adalah sangat terguncang. Pemimpin kerajaan Xuan pada awalnya akan menunjuk adik laki-laki Yun Fei sebagai putra mahkota. Namun karena suatu alasan, Yun Lu tiba-tiba mendapat dukungan dari klan terkuat di kerajaan Tianxuan,
klan Dewa Penyihir. Situasinya tiba-tiba terbalik. Yun Fei juga ditempatkan di bawah tahanan rumah. Jika Yunlu menemukan putra mahkota, mengingat karakternya, Yun Fei dan Yun Fei pasti akan mati. Ini, Jiang Yi mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung apakah pemimpin kerajaan Tianxuan tidak peduli. Mengapa dia menyaksikan saudara-saudaranya saling menghabisi? Dan sebagai pemimpin negara, dia tidak akan menunjuk seorang pangeran lebih awal. Mungkinkah pemimpin kerajaan Tianxuan memiliki karakter yang lebih lemah daripada Raja Sudi? Bukan itu masalahnya. Qian Waguan menyela untuk menjelaskan situasi di kerajaan Tianxuan selalu sangat serius. Ini rumit. Mereka memiliki 10 klan besar, dan keputusan untuk memilih pangeran tidak pernah diputuskan oleh raja. Biasanya tergantung pada pangeran mana yang bisa mendapatkan dukungan dari mayoritas klan. Anda seharusnya bertemu dengan pemimpin klan Dewa Penyihir, bosnya. Orang kuat King Kong dari kerajaan Tianxuan itu. Gambar seorang perak wanita tua berambut muncul di benak Jiang Yi. Pada saat ini, dia tiba-tiba memiliki pemahaman yang jelas di dalam hatinya. Klan Dewa Penyihir tiba-tiba mendukung Yunlu dan menentang naiknya adik laki-laki Yun Fei ke kekuasaan. Sangat mungkin dia ada hubungannya dengan dia, hubungan. Yun Fei dan Zhan Wushuang adalah sepasang kekasih, Zhan Wushuang dan dia adalah saudara, dan kerajaan Tianxuan pasti selalu ingin menghabisinya, bukan? Ditentukan juga bahwa dia akan mati dalam 3 tahun, karena hubungannya, pria kuat King Kong itu secara alami tidak mau mendukung adik laki-laki Yun Fei untuk menjadi pangeran. Dia terdiam lagi, dan bertanya setelah sekian lama jika Yunlu terbunuh, seberapa yakin saudara laki-laki Yun Fei akan mengambil alih. 60%. Zhan Wushuang berkata dengan pasti, dan Qian Waguan juga mengangguk dan berkata, silsilah Yun He, satu-satunya yang dapat mengambil tindakan adalah Yun He dan Yunlu. Yun Fei adalah tubuh spiritual dari kayu, dan kakaknya juga sangat berbakat. Karakter dan taktiknya semuanya lebih unggul dari Yunlu. Oke, Jiang Yi menamparkan meja dan berteriak. Bangunlah kalau begitu aku akan melakukan Yunlu, tetapi jika aku ingin melakukannya, aku harus memiliki rencana yang sempurna dan tidak meninggalkan bukti apapun. Dan aku tidak bisa melarikan diri dari seseorang. Berapa banyak orang yang dia lakukan? Bahwa kali ini. Mata Zhan Wushuang melebar. Liang, dengan seringai di wajahnya, mencibir dia membawa 1000 orang, dan ada 30 pejuang spiritual. Dan Wang Guan dan saya membawa 3000 orang, dan ada 100 pejuang spiritual. Apa? Mata Jiang Yi penuh dengan keterkejutan dan kebingungan, bertanya bagaimana Anda bisa membawa begitu banyak orang keluar. Apakah keluarga Anda mendukung Anda? Dan karena Anda telah membawa begitu banyak orang, mengapa kamu butuh bantuanku? Jika aku tidak bisa berbuat apa-apa, kamu dapat dengan mudah menghabisi Yunlu. Ya, Zhan Wushuang mengangguk dan berkata, masalah ini disetujui oleh ayahku dan Paman Qian. 3000 orang ini juga yang tersembunyi kekuatan kedua keluarga kita. Bahkan jika mereka terungkap, kedua keluarga kita dapat sepenuhnya mengusir mereka. Meminta bantuanmu aku tidak ingin kamu mengambil tindakan. Kamu sekarang adalah Bupati Kerajaan Daxia. Anda dapat dengan mudah mengetahui keberadaan Yunlu. Kota-kota Kerajaan Daxia telah dibobol. Semua informan dari kedua keluarga kami telah hilang. Tanpa Anda, bagaimana rencana kami untuk menghabisi Yunlu? Jadi begitu, Jiang Yi merasa santai. Awalnya, dia bersiap untuk menghabisi semua orang di sabuk Yunlu demi Zhan Wushuang. Sekarang dia memikirkannya, mereka berdua punya rencana yang tepat. Selama saya hanya ingin dia membantu dalam pekerjaan intelijen. Dia memandang mereka berdua dengan sedikit kebingungan dan bertanya, kenapa Paman Zhan dan Paman Qian mendukung petualanganmu? Kamu tahu, jika masalah ini terungkap, mereka tidak akan bisa melindungimu. Aduh Qian, Wang Guan dan Zhan Wushuang keduanya menghela nafas sedikit ketika mereka saling memandang. Zhan Wushuang melirik keluar dan kemudian merendahkan suaranya dan berkata, Jiang Yi, kamu pasti sudah menebak beberapa hal, seperti pelaku di balik penculikan. Rubah kecil. Pemimpin negara memiliki bakat dan strategi yang hebat, Zensi Raja juga bersumpah untuk menjadi menteri pertama keabadian, jadi mereka berdua berambisi dan ingin menyatukan benua. Tapi kedua keluarga kita punya selalu menentangnya. Karena menurut kami ini bukan waktu terbaik, tetapi Raja Negara dan Raja Zensi bersikeras lakukan itu, jadi kedua keluarga kami telah mengatur rute pelarian, dan Yun Fei adalah salah satunya rute pelarian kita. Oh. Jiang Yi tiba-tiba menyadari bahwa Xia Tingwei dan Jiang masing-masing ingin menyatukan daratan, tetapi keluarga Zhan dan keluarga Qian tidak terlihat baik. Mereka takut kerajaan Shenwu pada akhirnya akan hancur, jadi mereka mulai merencanakan jalan keluar. Keluarga istimewa seperti keluarga Zhan, keluarga kuat seperti keluarga Qian, yang sangat kaya dan berkuasa, dapat makmur di negara bawahan manapun. Jika adik laki-laki Yun Fei mengambil alih, kedua keluarga tidak akan punya tempat tujuan. Begitu Anda masuk kerajaan Tianxuan, Anda akan segera mendapatkan pijakan.
Baik, Jiang Yi mengambil keputusan dan berkata dengan suara yang dalam, kapan kamu akan mengambil tindakan? Di mana kamu akan mengambil tindakan? Zhan Wushuang berkata dengan nada menghabisi waktunya, tidak masalah, lokasinya tidak mungkin, di Daxia. Kita membutuhkan Yunlu. Begitu dia meninggalkan kerajaan Daxia dan pergi ke perbatasan kerajaan Tianxuan, segera bunuh dia. Bunuh semua orang yang dibawanya. Ya, Jiang Yi tiba-tiba berdiri dan berjalan cepat keluar. Dia menyeringai ke pintu dan berkata, kalian istirahat dulu di sini dan tunggu kabar saya. Dia meninggalkan istana Piaoxue dan langsung pergi ke istana Rongwei. Upacara di sana telah selesai, dan Su Ruoxue pergi ke alun-alun kota untuk menerima pemujaan dari semua orang. Jiang Yi meminta seseorang untuk menelepon Jenderal Lu, dia adalah jenderal paling berkuasa di ketentaraan, dan dia juga jenderal paling terpercaya Jiang Yi. Setelah Jenderal Lu tiba, Jiang Yi dengan santai membuat alasan dan memintanya mengirim seseorang untuk menyelidiki keberadaan Yunlu. Jenderal Lu tidak terlalu memperhatikan, berpikir bahwa Jiang Yi takut Yunlu akan membuat kekacauan, jadi dia segera pergi untuk membuat pengaturan. Berita itu diberitakan dengan cepat. Yunlu sebenarnya telah meninggalkan kota dan pergi ke kamp di luar kota. Pada saat ini, dia telah memimpin pasukan dan berangkat kembali ke kerajaan Tianxuan. Kirimkan seseorang untuk mengawasinya sepanjang jalan. Kami tidak bisa membiarkan mereka mengetahuinya. Kami akan melaporkan situasinya setiap jam. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan Yunlu setelah dia meninggalkan kerajaan Xia besar. Tidak seorang pun boleh beritahu siapapun kecuali raja. Setelah Jiang Yi mengetahui berita itu, dia memberikan perintah lain kepada Jenderal Lu, yang segera pergi untuk membuat pengaturan. Ini adalah perintah pertama Jiang Yi ketika dia menjadi bupati, dan dia tidak berani mengacaukannya. Setelah jenderal tua itu pergi, Jiang Yi dengan cepat masuk ke istana Piaoxue dan berkata sambil tersenyum, Yunlu telah kembali ke kerajaan Tianxuan dan baru saja berangkat. Orang-orangmu bisa pindah. Ngomong-ngomong, apakah kamu ingin pindah? Jika kamu diberangkatkan, aku akan pergi bersamamu. Denganku di sini, semuanya akan aman. Saya pasti akan pergi. Zhan Wushuang berkata dengan pasti. Jika peristiwa besar seperti itu tidak dapat diungkapkan, kerajaan Shenwu tidak dapat menahan tekanan. Keluarga Zhan dan keluarga Qian pasti tidak akan beruntung. Zhan Wushuang secara alami akan melakukannya, tidak yakin. Dia melirik Qian Wanguan dan Jiang Yi dan berkata dengan sungguh-sungguh, kalian berdua, tolong jangan pergi. Dengan begitu banyak orang, seharusnya tidak ada kecelakaan. Haha, Qian Wanguan tertawa, mata kecilnya dipenuhi tawa. Mereka semua berkata dengan suara tajam, saudara Wushuang, kemampuanmu memimpin pasukan untuk memulai perang mungkin jauh lebih baik daripada kemampuanku, tetapi dalam hal konspirasi dan konspirasi, aku pasti lebih baik darimu. Jika aku pergi, saya jamin semuanya akan diatur dengan lancar untuk Anda. Jiang Yi melambaikan tangannya dan berkata dengan dominan, kalau begitu berhenti bicara omong kosong. Kami bertiga akan pergi. Setelah Ruoxue kembali, kami akan segera berangkat. Atur dulu milik Anda orang-orang untuk pergi ke perbatasan antara kerajaan Daxia dan kerajaan Tianxuan. Pawai harus lebih tersembunyi. Bukankah mereka ditemukan oleh mata-mata Daxia? Hehe, Qian Waguan menyeringai dan berkata, masih ada ratusan ribu Daxia pasukan pergi, dan tidak banyak pengintai yang tersisa. Pasukan kita tidak akan melewati kota, tetapi secara berkelompok, bahkan jika seseorang mengetahui tentang berpura-pura menjadi bandit, itu akan baik-baik saja. Itu bagus. Jiang Yi mengangguk. Qian Waguan dan Zhan Wushuang saling memandang, masing-masing mengeluarkan token komunikasi tingkat tinggi, dan mulai mengeluarkan perintah untuk menginstruksikan mereka menuju perbatasan antara kedua negara. Xia Yucheng berjarak 7 atau 8 hari dari kerajaan Tianxuan. Yunlu manja dan tidak akan terburu-buru siang dan malam. Setiap orang punya cukup waktu untuk mengaturnya. Yang mulia, kembalilah ke istana. Tidak lama kemudian, terdengar deru langkah kaki di luar, dan tak lama kemudian suara Kasim Liu pun terdengar. Zhan Wushuang dan Qian Wanguan segera berdiri dengan gugup, sementara Jiang Yi duduk dengan santai. Bagi yang lain, penguasa Daxia adalah raja yang unggul, tetapi baginya, dia hanyalah seorang wanita yang dicintai. Sekelompok Kasim dan pelayan masuk. Su Ruoxue berjalan dengan langkah teratai. Zhan Wushuang dan Qian Wanguan segera membungkuk untuk memberi hormat dan berkata dengan hormat, lihat yang mulia Ruoxue. Semuanya, turun. Su Ruoxue mengenakan jubah naga yang dibuat khusus, tidak hanya memperlihatkan keagungan raja suatu negara, tetapi juga tidak menghilangkan kelembutan seorang wanita, ditambah dengan mahkota dan jepit rambut burung phoenix, begitu indah hingga orang tidak berani melihatnya secara langsung. Hal ini juga dapat membangkitkan keinginan siapapun untuk menaklukkan dan menindas raja suatu negara. Saya khawatir siapapun akan tergila-gila dengan kegembiraan, bukan? Oke, ketika pelayan istana dan Kasim mundur, Jiang Yi segera melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, kami bukan orang luar, jadi jangan terlalu formal. Su Ruoxue juga tersenyum, seperti 100 bunga bermekaran, membuat Zhan Wushuang dan Qian Waguan terpesona.
Dia linglung sejenak, dan mengangguk ringan. Zhan Wushuang, Qian Wangguan, kalian semua adalah saudara Jiang Lang, jadi tidak perlu bersikap sopan di sini, perlakukan saja itu sebagai milikmu keluarga. Qian Wangguan diam-diam mengacungkan jempol pada Jiang Yi dari belakang, menyeringai dan berkata, Yang Mulia Ruoxue, saya pikir lebih baik membiasakan diri memanggil Anda Guru Su. Tentu saja Anda harus memanggil saya saudara perempuan hukum mulai sekarang. Qian gemuk, kamu masih pantas dipukuli. Wajah cantik Su Ruoxue sedikit memerah, dan dia melayang masuk. Setelah memasuki istananya, dia dengan cepat berganti pakaian istana biasa dan keluar. Baru pada saat itulah Jiang Yi berbicara dengannya tentang cara menghabisi Yunlu. Jiang Yi pergi bersama Yao Zhan Wushuang dan yang lainnya. Jika dia ingin menerima pesan Yunlu tepat waktu, Su Ruoxue harus berada di tengah-tengah situasi. Su Ruoxue adalah Raja Daxia, dan banyak hal dapat dilakukan secara tersembunyi dan cara yang nyaman. Su Ruoxue merenung setelah mendengar ini, sementara Zhan Wushuang dan Qian Wangguan merasa gugup. Persetujuan Jiang Yi untuk membantu tidak berarti Su Ruoxue setuju, karena hal ini dapat merugikan kerajaan Xia besar, dan kerajaan Xia besar saat ini tidak dapat menanggung masalahnya. Oke, yang mengejutkan mereka berdua, Su Ruoxue mengangguk dengan tegas dan berkata kamu bisa berangkat nanti dan serahkan sisanya padaku. Saya jamin keberadaan Yunlu akan dilaporkan kepada Anda sesegera mungkin, dan saya juga akan membantu Anda menyembunyikan keberadaan Anda. Zhan Wushuang dan yang lainnya sangat gembira, tetapi Jiang Yi tidak terkejut sama sekali. Su Ruoxue tampaknya memiliki karakter yang kuat, tetapi sebenarnya dia kuat di luar dan lembut di dalam. Su Ruoxue biasanya tidak keberatan dengan apa yang dia putuskan, tetapi hanya akan mendukungnya sepenuhnya. Jiang Yi dan yang lainnya makan sesuatu dengan santai, Jiang Yi menghibur rubah kecil Jiang Xiaonu, dan segera semua orang berangkat. Zhan Wushuang dan kedua orangnya memimpin pasukan beranggotakan 3.000 orang, dan mereka 3 kali lebih kuat dari lawan mereka. Selain itu, niat menghabisi Jiang Yi yang sebenarnya adalah seperti menghabisi seekor guguk. Tentu saja, mereka bertiga tidak memiliki banyak tekanan, dan mereka sangat yakin bahwa mereka dapat dengan mudah mengalahkan Yunlu dan pasukannya, semuanya terlempar ke perbatasan kerajaan Tianxuan. Mereka bertiga berjalan di bawah tanah dari istana. Jiang Yi memiliki binatang Tao dan bisa berjalan dalam garis lurus tanpa merasa lelah. Kekuatan Qian Wangguan terlalu rendah. Jika dia membawanya dalam perjalanan, dia mungkin akan mati karena kelelahan. Kerajaan Daxia dan Kerajaan Tianxuan terletak di selatan benua Tianxing, Kerajaan Daxia di tenggara, dan Kerajaan Tianxuan di barat daya. Su Ruoxue menyuruh seseorang membuka perisai bawah tanah, dan Jiang Yi mengendalikan binatang Tao itu untuk bergegas ke bawah tanah barat daya. Wow, bos, kamu adalah makhluk spiritual yang sangat kuat. Kamu sangat cepat. Kamu bisa berjalan di bawah tanah seperti angin. Qian Wangguan sangat bersemangat untuk bertarung berdampingan dengan Jiang Yi untuk pertama kalinya. Kekuatannya terlalu rendah dan dia tidak melakukannya. Dia tidak memenuhi syarat untuk menjinakkan binatang spiritual yang tingkatnya terlalu tinggi, tetapi binatang yang tingkatnya rendah dipandang rendah. Jadi tidak ada binatang spiritual saat ini. Duduk di atas. Binatang itu, dia seperti orang desa yang belum pernah melihat dunia. Dia menyentuh taji tulang dan sisik pada binatang itu dari waktu ke waktu, mengaguminya. Karat, tiba-tiba ada gelombang suara di tanah di depan. Mata Jiang Yi menjadi dingin, dan pedang naga api di tangannya segera muncul. Zhan Wushuang melambaikan tangannya dan berkata Jiang Yi, jangan gugup, dia adalah penjaga rahasia kedua keluarga kita. Token panggilan Qian Wangguan juga menyala. Dia melihat dan berkata, ya, mereka dari keluarga kita. Cici, segera tanah di depannya rusak terbuka, dan 2 orang kuat di puncak Fugue terungkap. Dia keluar dari tanah, melirik ke arah Jiang Yi, dan segera menundukkan tangannya dan berkata, sampai jumpa, Tuan Yi. Sampai jumpa 2 tuan muda. Ya, Jiang Yi mengangguk dan berkata, kita harus melakukan perjalanan selama beberapa hari, mengapa kalian tidak duduk di Dahuang juga? Benar. Tidak, seorang penjaga rahasia yang buron menangkupkan tangannya dan berkata, ayo pergi satu di depan dan satu lagi di belakang. Saya akan membuka jalan di depan, yang akan membuatnya lebih aman. Tanpa menunggu jawaban Jiang Yi, mereka berdua mengangkat tangan dan melambaikan senjata surgawi di tangan mereka, dan mulai berjalan di bawah tanah, keduanya kuat, dan senjata surgawi berjalan sangat cepat di bawah tanah, seolah-olah mereka sedang berjalan di tanah datar. Ayo pergi, Jiang Yi. Zhan Wushuang memberi isyarat kepada Jiang Yi untuk tidak mengkhawatirkan mereka. Jiang Yi mengangguk dan terus mengendalikan binatang Tao Zu dalam perjalanannya. Bas, setengah hari kemudian, sebuah tanda di tangan Jiang Yi menyala. Ini adalah tanda panggilan khusus yang diberikan kepadanya oleh Su Ruoxue sebelum pergi. Setiap beberapa jam, dia akan mengirim panggilan untuk memberitahunya keberadaan Yunlu dan yang lain beritahu Jiang Yi. Yunlu dan yang lainnya melakukan perjalanan sangat lambat, berhenti dan mulai,
bahkan pergi ke kota untuk beristirahat di malam hari, diperkirakan akan memakan waktu setidaknya 10 hari baginya untuk mencapai perbatasan antara kedua negara. Tetapi jika Jiang Yi dan yang lain terus bepergian siang dan malam, hanya memakan waktu 5 atau 6 hari, dapat dicapai dalam hitungan hari. Jika tidak terjadi apa-apa, pada hari ketiga, setelah menerima pesan Su Ruoxue, Jiang Yi mengeluarkan peta dari mutiara roh api, melihatnya, menunjuk ke suatu lokasi, dan berkata dengan suara yang dalam, Yunlu dan yang lainnya pasti akan datang dari ketika Xia Suicheng memasuki kerajaan Tianxuan. Mungkinkah kita menyergap mereka di hutan Herward, ribuan mil selatan kota Xuanming, sebelah timur kerajaan Tianxuan? Hutan Herward, mata Zhan Wushuang dan Qian Waguan berbinar ke atas, dan yang terakhir mengangguk dengan cepat, bos, dan saya memiliki ide yang sama. Hutan Herward ini seharusnya menjadi lokasi yang paling ideal. Ayo pergi ke sana dan lihat dulu. Jika kita yakin Yunlu dan yang lainnya mengikuti hutan Herward, kami akan melakukannya di sana. Hutan Her sangat besar. Hutan ini mencakup 1/10 wilayah kerajaan Tianxuan, membentang dari selatan kota Xuanming hingga bagian paling selatan benua. Ini adalah salah satu dari 3 hutan besar di daratan dan salah satu dari 10 tempat paling berbahaya. Dikabarkan bahwa kedalaman hutan adalah kawasan terlarang, dan bahkan yang kuat di alam Fajra pun tidak berani masuk lebih dalam. Kota Xuantian, kota kerajaan Tianxuan, berada di selatan. Jika Anda ingin kembali ke kota Xuantian dari kota Xiaoyu, Anda harus melalui hutan Herward, atau Anda hanya dapat melewati hutan dan mengikuti hutan sepanjang jalan, jauh ke selatan. Tentu saja jika Anda ingin aman, Anda dapat terus berjalan ke barat daya dari kota Xuanming dan kemudian berbelok ke selatan, tetapi ini akan membawa Anda lebih jauh. Jika Yunlu mengikuti hutan Herward, Jiang Yi dan yang lainnya dapat dengan mudah membuat pengaturan, mereka dapat dengan mudah menyelinap ke hutan Herward, menunggu Yunlu lewat dan menghabisinya secara langsung, lalu mundur ke dalam hutan dan melarikan diri dengan mudah. Tentu saja semuanya tidak pasti dan tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Jiang Yi dan yang lainnya sibuk dalam perjalanan lagi, bekerja siang dan malam. Jiang Yi dan Zhan Wushuang sedang bersenang-senang. Mereka berlatih sepanjang jalan, dan waktu berlalu dengan cepat. Qian Waguan sangat sengsara. Binatang Tao itu berjalan sangat lancar, tetapi selalu sedikit bergelombang. Apalagi Qian Waguan terbiasa dimanjakan. Saat lapar, dia hanya bisa makan makanan padat. Saat mengantuk, dia hanya bisa tidur dengan taji tulangnya. Selama beberapa hari, Qian Waguan hanya bisa tidur. Berat badannya turun beberapa kilogram, namun dia tetap kuat dan tidak mengeluh. Pada hari ke-6, semua orang akhirnya sampai di perbatasan kedua negara. Yunlu dan yang lainnya masih setengah jalan, dan orang-orang dari kedua keluarga juga telah mengintai di dekatnya, siap menghabisi kapan saja. Zhan Wushuang sibuk dan mengirim orang untuk menjelajahi semua daerah terdekat. Dia juga mengirim beberapa pengintai pintar untuk menyelinap ke wilayah kerajaan Tianxuan untuk menyelidiki situasinya. Qian Waguan tidak peduli dan hanya berbaring di gua dan tertidur. Jimat giok komunikasi Jiang Yi menyala dari waktu ke waktu. Dia mengetahui keberadaan Yunlu dan yang lainnya dengan sangat baik, dan juga menghitung rute perjalanan selanjutnya. Seperti yang diharapkan oleh mereka bertiga, Yunlu berlari langsung menuju kota Xuanming, dan lalu ambil jalan kembali ke kota Xuantian. 3 hari kemudian, rencana perjalanan Yunlu dan yang lainnya sesuai dengan yang diharapkan oleh Jiang Yi dan yang lainnya, mereka juga mulai menyelinap menuju hutan Herward dan mulai membuat pengaturan. Menghabisi Yunlu dan yang lainnya bukanlah masalah besar, sekarang tinggal mundur, karena kota Xuanming adalah kota penting di timur kerajaan Tianxuan, ada ratusan ribu pasukan yang ditempatkan di dalamnya, dan setidaknya ada 1000 Fugue yang kuat. Hutan Herward hanya berjarak 1000 mil dari kota Xuanming, jika tentara bergerak dengan kecepatan penuh, akan memakan waktu hampir 1 hari untuk tiba. Mereka bertiga bergegas ke bawah tanah lagi, dan 3000 tentara juga pecah berkeping-keping dan diam-diam menyelinap ke wilayah kerajaan Tianxuan. Meskipun Jiang Yi tidak melihat semuanya, mereka dapat dikirim untuk menjalankan misi berbahaya seperti itu. Kelompok orang ini harus menjadi elit di antara elit. 2 keluarga besar juga akan memiliki pengaturan yang hati-hati. Tentu saja, tidak perlu khawatir mereka akan ditemukan oleh mata-mata kerajaan Tianxuan. Suatu hari kemudian, Jiang Yi dan yang lainnya tiba di hutan Her, dan tentara juga tiba satu demi satu, dan Zhan Wushuang mulai membuat pengaturan. Jiang Yi melihat bahwa dia tenang dan teanisir dengan baik, dan diam-diam mengaguminya. Patriark muda dari keluarga super memang luar biasa. Meskipun dia belum pernah memimpin pasukan dalam perang, kualitas militernya sangat baik. Sekalipun dia wajib militer dan tidak bergantung pada keluarganya, dia bisa cepat rukun. Menjadi sejahtera dan sejahtera. Qian Waguan juga sibuk, tetapi Jiang Yi mengabaikan mereka, hanya melaporkan intelijen, dan mengambil tindakan untuk membantai tentara di saat-saat terakhir. Menurut intelijen dari Su Ruoxue, Yunlu memimpin pasukannya langsung ke kota Xuantian, dan dia akan lewat di dekatnya dalam 2 hari seperti yang diharapkan. Zhan Wushuang dan yang lainnya telah mengatur rute pelarian,
memungkinkan puluhan prajurit Fugue yang kuat memisahkan ribuan lorong di bawah. Jika saatnya tiba, mereka yang menghabisi Yunlu akan mundur langsung dari lorong tersebut. Bahkan jika pasukan kota Suantian tiba secepat mungkin, pasti butuh beberapa hari bagi mereka untuk melacaknya. Dengan kemampuan keluarga Zan dan keluarga Qian, ribuan orang ini akan menghilang tanpa jejak dalam beberapa hari. Oke, sudah hilang. Jiang Yi masih duduk bersila berlatih, dan Zan Wushuang dan Qian Waguan kembali. Mereka penuh percaya diri. Zan Wushuang berkata dengan sungguh-sungguh jika tidak ada yang lain, Yunlu akan dimakamkan hari itu lusa. Ya, Jiang Yi mengangguk dan terus berlatih duduk bersila. Zan Wushuang juga mulai beristirahat dan mengisi ulang baterainya, menunggu pertempuran besar lusa. Hari ketiga, Jiang Yi dan yang lainnya bangun pagi-pagi dan makan enak, mereka semua bersembunyi di rerumputan di tepi hutan, diam-diam menunggu pasukan Yunlu tiba. Laporkan, targetnya masih 100 mil jauhnya dari sini, dan diperkirakan tiba dalam 3 jam. Laporan, targetnya masih 30 mil jauhnya dari sini, dan diperkirakan tiba dalam 1 jam. Pengintai terus melaporkan, Jiang Yi menyapu, dan hanya 1000 orang yang terlihat di dekatnya, dan tidak banyak orang kuat yang ditemukan. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan bingung saudara Wushuang, di mana orang-orangmu menyergap? Apakah Anda yakin tidak ada yang akan melarikan diri nanti? Zan Wushuang berkata sambil tersenyum tipis. Jangan khawatir, ada orang yang mengintai di mana-mana. Jangan bergerak untuk saat ini. Jika Anda benar-benar tidak punya pilihan, Anda dapat mengambil tindakan lagi. Baik, Jiang Yi santai. Hanya ada 2 prajurit tingkat puncak yang dibawa oleh Yunlu, bahkan ada orang yang kurang kuat di tingkat kelima dari gerakan abadi, dan tidak ada tekanan padanya sama sekali. Jika orang-orang dari kedua keluarga tidak dapat melakukannya, belum terlambat baginya untuk mengambil tindakan. Bang-bang. 1 jam kemudian, terdengar suara gemetar dari tanah di depan. Puluhan kuda perang berlari kencang, namun kecepatannya tidak cepat. Kelompok orang ini juga melihat sekeliling dengan gugup. Mereka jelas merupakan pasukan pengintai di depan. Bang-bang-bang. Tanah tiba-tiba meledak, dan lusinan bayangan hitam beterbangan. Orang-orang ini semua mengenakan pakaian malam, seperti dewa pembunuh. Mereka semua adalah pelarian yang kuat, dan mereka semua memegang surga di tangan mereka. Senjata, seperti hantu, muncul dari bawah lusinan orang ini, langsung menghabisi lusinan pengintai. Cici, lusinan prajurit yang mengenakan pakaian malam terbang keluar dari hutan, dengan busur penghancur dewa di tangan mereka. Mereka dengan mudah menembakkan beberapa pengintai yang bernapas setengah ke dalam sarang lebah. Gerakan mereka tajam dan rapi, dan koordinasi mereka sempurna. Pengintai pihak lain tidak dapat mengambil tindakan pencegahan, dan tidak ada yang dapat mengirimkan sinyal sebelum mati. Buho, Zan Wushuang dengan cepat menyerbu masuk bersama 100 orang di belakang Jiang Yi dan mulai membersihkan medan perang. Orang-orang kuat yang menembak dari tanah juga kembali masuk. Hanya dalam setengah batang dupa, puluhan mayat dan kuda perang di tanah di depan menghilang, dan tanah menjadi halus. Bahkan bau darah di udara pun menghilang. Sepertinya tidak terjadi apa-apa. Melihat Jiang Yi tertegun. Ini dia. Kurang dari setengah jam kemudian, tanah bergetar lagi dari timur laut, dan segera seekor kuda perang hitam muncul di hadapan semua orang. Jiang Yi dan yang lainnya menjadi gugup, menahan napas dan menunggu. Pihak lain ada di dalam guci. Berhenti. Tiba-tiba, seorang prajurit Fugue di depan tentara berteriak, dan kemudian segera memutar kepala kudanya dan meraung berbalik. Seseorang sedang menyergap, kirim sinyal untuk meminta penyelamatan. Tentara. Kerajaan Tianxuan tercengang, dan segera mereka semua setelah bereaksi, mereka semua menoleh, dan beberapa suar membubung ke langit, meledak di udara seperti kembang api. Ups! 2 prajurit tertinggi di ketentaraan juga dengan cepat melompat dari ketentaraan. Mereka meninggalkan tentara bersama Yunlu yang ketakutan dan bergegas menuju kota Xuanming secepat mungkin. Bagaimana mereka mengetahuinya? Apakah ada seseorang yang juga merupakan roh kayu? Bisakah dia merasakan melalui pepohonan? Zan Wushuang melompat berdiri, melambaikan tangannya, dan berteriak dengan suara yang dalam seluruh pasukan menyerang, hentikan Yunlu. Buho, prajurit yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tanah ke segala arah dan mengepung serta menghabisi tentara. Ratusan pasukan disergap di depan tempat Yunlu dan ketiga orang itu melarikan diri, dan mereka bergegas keluar dari tanah untuk menyerang 3 di antaranya. Serahkan Yunlu dan 2 dewa puncak kepadaku. Jiang Yi juga berdiri, dengan niat menghabisi di matanya. Yunlu tidak bisa membiarkannya kembali hidup-hidup, jika tidak Yun Fei akan berada dalam bahaya dan semua orang akan kembali tanpa hasil. Dia menarik topengnya, tubuhnya bersinar dengan cahaya putih, dia menggunakan teknik teleportasi pemakan jiwa, dan menghilang dari tempatnya. Bunuh. Tata letak Zan Wushuang sangat bagus. Dia tidak menempatkan semua orang di satu tempat. Dia mengatur orang dalam jarak 10 mil. Dengan satu perintah, seluruh pasukan dikirim. 2.000 orang mengepung dan menghabisi 1.000 tentara berkekuatan 1.000 orang,
dan hampir 1.000 orang yang tersisa bergegas menuju Yunlu dan dua pengawal dewa tingkat puncaknya satu demi satu. Yunlu harus mati, jika tidak, orang-orang yang telah melakukan perjalanan ribuan mil untuk menyerang hanya akan kembali dengan sia-sia, dan akan membawa bencana yang tiada akhir. Bahkan jika Yunlu tidak mendapatkan bukti apapun, dia pasti akan memikirkan Yun Fei, dan mungkin dia akan langsung menghabisi Yun Fei dan saudara laki-lakinya setelah kembali. Oleh karena itu, meskipun serangan kedua prajurit dewa ini sangat brutal dan dapat menghancurkan lebih dari selusin tentara dengan satu pukulan, mereka hanya dapat menyeret mereka dengan seluruh kekuatan mereka dan menunggu orang-orang kuat di sini tiba. Tentu saja, yang paling penting adalah menunggu kedatangan Jiang Yi. Begitu niat menghabisi Jiang Yi yang sebenarnya menyelimuti mereka, pertempuran akan berakhir. Kematian. Lu tua, bawa yang mulia pergi dulu. Dua penjaga rahasia Fugue di samping Yunlu jelas memahami maksud dari pasukan yang mengerumuni itu. Salah satu dari mereka tiba-tiba menembakkan beberapa serangan Yuan Li dengan pedang panjang di tangannya, menjatuhkannya, yang mendekat. Setelah orang itu terbunuh, cahaya kuning aneh menyala di tubuhnya. Ruang di sekitarnya juga bergetar pada saat ini, dan tanah bergetar. Kemudian sesuatu yang ajaib terjadi. Semua lumpur dan batu di tanah tiba-tiba melonjak ke atas. Dia berdiri dan dengan cepat mengumpulkan sosok tanah liat dan batu yang tinggi, bergegas menuju keluarga Qian dan prajurit keluarga Zhan di depan. Masing-masing patung tanah liat dan batu ini tingginya 10 kaki, dengan cahaya kuning bersinar di tubuh mereka. Kecepatan mereka tidak lambat, dan mereka bisa mencapai keadaan orang kuat yang melakukan perjalanan ke tingkat pertama. Kiang-kiang. Para prajurit Fugue dari keluarga Qian dan keluarga Zhan melepaskan serangkaian serangan Yuan Li, namun yang mengejutkan mereka adalah serangan Yuan Li, yang dapat dengan mudah membelah bukit, tidak dapat menembus manusia lumpur dan batu ini. Itu hanya membuat tubuh mereka gemetar, dan hanya serangan prajurit di atas gerakan dewa tingkat kelima yang dapat meninggalkan retakan pada sosok tanah liat. Bang! Tinju pria tanah liat sebesar kaserole menghantam kepala prajurit alam Istana Ungu. Kecepatan reaksi prajurit itu terlalu lambat. Kepalanya pecah dan berdarah, otaknya meledak, dan dia langsung mati. Sihir kuno, manusia batu boneka. Seorang pria kuat dari keluarga Zhan minum dalam-dalam, dan ekspresinya menjadi sangat serius. Dia mengunci Jiang Yi, yang berteleportasi dengan cepat dari kejauhan, dan berkata melalui suara Tuan Muda Yi, bantu kami menghabisi orang ini, jika tidak rakyat kami akan menderita banyak korban. Yunlu sudah dipimpin oleh penjaga dewa tingkat puncak lainnya untuk berlari ke arah timur. Jiang Yi ingin mengejar mereka, tetapi ketika dia mendengar bahwa Zhan Jiaqiang de suara pembicara ditransmisikan, matanya melirik ke sini, dan dia ragu-ragu. Pria ini sebenarnya memahami ilmu sihir kuno, hanya dalam waktu singkat, ia telah mengumpulkan puluhan boneka batu, dan 3 atau 4 manusia batu mengelilinginya, sehingga mustahil bagi orang luar untuk menyakitinya. Dia masih memadatkan manusia batu. Jika dia diberi waktu, dia mungkin bisa mengumpulkan ribuan manusia batu. Bahkan jika keluarga Zhan dan keluarga Qian bisa menang, kebanyakan dari mereka akan tertinggal. Oke, kamu pergi, seret Yunlu. Jiang Yi mengertakkan gigi dan hanya bisa mengabaikan Yunlu untuk saat ini. Arah kota Xuanming di utara telah diblokir. Yunlu digiring menuju hutan Herward di timur laut, mencoba melarikan diri melalui hutan. Jiang Yi percaya bahwa Zhan Wushuang dan Qian Wankuan telah membuat pengaturan yang begitu menyeluruh, dan pasti ada jejak di hutan timur laut tangan, jadi aku merasa lega. Fiuh. Jiang Yi berteleportasi terlalu cepat. Meskipun medan perang berjarak beberapa mil darinya, dia terus berteleportasi, dan hanya dalam beberapa kedipan dia telah mencapai sekitar orang kuat yang mengetahui ilmu sihir kuno. Niat, sebenarnya untuk menghabisi dalam dirinya dilepaskan, dan aura pembunuh yang mengerikan tercurah. Mata Master Fugue tingkat puncak segera menunjukkan ekspresi ketakutan, tubuhnya menjadi lemah, dan sangat sulit untuk bergerak. Prajurit keluarga Zhan dan keluarga Qian di dekatnya juga melunak, dan banyak dari mereka terpaksa merangkak ke tanah, mata mereka penuh ketakutan, dan mereka memandang Jiang Yi seperti iblis di dunia bawah. Jiang Yi, begitu niat menghabisi yang sebenarnya keluar, semua anak buah Yunlu terbangun, dan banyak orang kuat dari kerajaan Tianxuan di kejauhan juga menargetkan daerah ini. Seorang jenderal berteriak, Jiang Yi, kamu benar-benar berani menyergap kami. Saya pasti akan melaporkannya kepada Raja Dinasti Ming, dan membiarkan negara Anda, Great Xia, meletakkan jutaan mayat. Bang! Para prajurit di dekat Jiang Yi terpengaruh, tetapi manusia batu boneka tidak terpengaruh. Banyak pria boneka dengan mudah menghabisi orang-orang dari keluarga Zhan dan keluarga Qian. Hancur sampai mati. Jiang Yi segera menjadi cemas saat melihatnya, dia mengunci posisi ahli Fugue puncak dan segera berteleportasi. Demi keselamatan, setelah dia pindah dalam sekejap, beberapa api duniawi yang tersisa di tubuhnya segera keluar, membakar prajurit Fugue tingkat puncak yang tidak bisa bergerak itu menjadi ketiadaan. Bang-bang. Begitu ahli gerakan dewa ini mati,
boneka batu itu segera meledak dan berubah menjadi potongan-potongan lumpur dan batu. Orang yang merapal mantranya mati. Tanpa kendali sihir, boneka-boneka ini secara alami akan hancur berkeping-keping. Ho ho, Jiang Yi menarik niat sebenarnya untuk menghabisi, dan prajurit keluarga Zan dan keluarga Qian di dekatnya merasa lega. Meskipun lusinan orang dibunuh oleh manusia batu pada saat itu masih sepadan. Jika orang kuat di puncak gerakan ilahi ini menolak untuk menghabisinya, dia akan terus membuatkan boneka dan patung batu untuknya. Saya khawatir semua orang pada akhirnya akan tinggal di sini. Jiang Yi mengabaikan teriakan itu dan melirik ke arah-arah pelarian Yunlu ada ledakan, dan jelas sekali bahwa Zhan Wushuang memang punya rencana di sana, jadi dia mengabaikan Yunlu untuk saat ini dan berteleportasi lagi ke arah pasukan kerajaan Tianxuan. Minggir, dia meraung, dan orang-orang kuat dari keluarga Zhan dan keluarga Qian yang mengepung mereka dari segala arah segera mundur. Teleportasi berikutnya langsung memasuki pasukan kerajaan Tianxuan, dan segera setelah tembakan darat dan aura pembunuh muncul, mereka segera keluar. Jiang Yi tidak perlu menghabisinya dengan sengaja. Tubuhnya berubah menjadi bayangan dan berputar di sekitar pasukan kerajaan Tianxuan. Api bumi di luar tubuhnya dengan cepat membakar para prajurit satu persatu. Api bumi ini bekerja sama dengan niat sebenarnya dari menghabisi. Dia sangat cepat dalam menghabisi orang. Jika aku tahu aku akan menghabisinya dengan tembakan darat di pertempuran terakhir. Kecepatan Jiang Yi tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Dia hanya berbalik menjadi tentara dalam selusin napas, dan tidak banyak yang tersisa, 7 hingga 800 orang dibakar dan dibunuh setelah diputarbalikkan oleh Jiang Yi. Kurang dari 100 orang juga terbakar, dan banyak dari mereka tersulut api yang berkobar, setelah Jiang Yi menyingkirkan niat sebenarnya untuk menghabisi dan berteleportasi. Mereka segera berguling di tempat dan meratap tanpa henti. Meskipun saya pernah mendengarnya, terlepas dari kekuatan tempur Jiang Yi yang kuat, para pejuang keluarga Zhan dan keluarga Qian masih menghirup AC beberapa kali, dengan desahan di wajah mereka. Dengan metode pembunuhan yang brutal dan mendominasi, Jiang Yi pantas mendapatkannya, gelar iblis neraka yang diberikan kepadanya oleh orang-orang di daratan. Wosh! Jiang Yi terus berteleportasi menuju hutan di timur laut, dan puluhan orang serta 2 keluarga yang tersisa secara alami akan terbunuh. Jika Yunlu tidak menghabisinya, dia akan selalu merasa tidak nyaman di hatinya. Dia sudah mengungkap identitasnya. Jika Yunlu atau orang kuat di puncak gerakan dewa melarikan diri, dia dan Daxia akan berada dalam masalah besar. Dia tidak berlari terlalu cepat, tetapi ketika dia terus berteleportasi, kecepatannya sangat menakutkan. Setiap kali dia berteleportasi, dia dapat muncul ribuan kaki jauhnya, dan dia dapat berteleportasi terus-menerus. Dia tidak takut membakar jiwanya sama sekali. Secara keseluruhan, kecepatannya tidak jauh lebih buruk daripada prajurit puncak dalam gerakan abadi. Segera dia berteleportasi ke hutan di timur laut, tapi ekspresinya langsung berubah saat dia melihatnya sekilas. Hutan penuh dengan mayat, pohon-pohon tumbang, dan berantakan. Mayat-mayat ini sebenarnya adalah orang-orang kuat dari 2 keluarga, dan samar-samar dia bisa mendengar teriakan para pejuang di kejauhan timur. Jiang Yi, bantulah! Zhan Wushuang tiba-tiba muncul di bawah bimbingan seorang Fugue yang kuat. Wajahnya serius dan dia berteriak dengan cepat pengawal pribadi Yunlu memiliki senjata suci, dan ada juga senjata suci. Dia tahu sebuah senjata kuno ilmu sihir, yang merupakan keajaiban peri rumput dan kayu yang telah dipelajari Yun Fei. Dia bisa mengendalikan pohon. Dialah yang menemukan penyergapan kita sekarang. Orang-orang kita tidak bisa menghentikan mereka sama sekali. Sekarang hanya kamu satu-satunya yang memiliki kesempatan untuk tinggal. Singkirkan mereka, kalau tidak kita semua akan hancur. 330